Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 541. Saya tidak akan setuju, Zhao Zu berteriak dengan tegas. Jelas tidak senang dengan proposal ini. Dalam pandangannya, mereka sudah sangat membantu Zhou Yuan dengan mengizinkannya membantu. Namun anak kecil ini berani meminta 30% dari esensi Genesis. Benar-benar delusi, adik junior Yao Yao tampaknya tidak menganggap serius masalah esensi Genesis binatang air setinggi 10.000 kaki ini. Kong Seng juga berbicara dengan suara acuh tak acuh. Nadanya jelas menunjukkan ketidaksetujuannya. Meskipun para Chosens lainnya tidak berbicara, mereka jelas merasa bahwa 30 itu terlalu banyak. Kita sebelumnya sepakat harus dibagi berdasarkan kontribusi. Mungkinkah kalian semua percaya menetralisir air liur naga sejati tidak ada artinya? Yao Yao melihat ke arah kelompok dengan acuh tak acuh, saat dia melanjutkan, jika demikian, salah satu dari kalian dapat melanjutkan dan menangani masalah ini. Saya tidak keberatan jika ada yang berhasil meminta 30%. Kong Seng dan Zhao Zu membeku. Permasalahan tidak akan berkembang sedemikian rupa jika mereka mampu menangani air liur naga sejati. Tetapi memberikan 30% kepada Zhou Yuan benar-benar tidak dapat diterima. Lagi pula, berapa tahun yang dibutuhkan untuk makhluk air 10.000 kaki muncul lagi? Kerumunan itu terdiam, Li Qingchan merenung sejenak, sebelum dia berkata, 30 memang sedikit terlalu banyak, tapi jika Zhou Yuan benar-benar menetralkan air liur naga sejati, dia akan memberikan kontribusi terbesar. Saya merasa 20% lebih adil. Apa pendapat kalian? Dia melihat ke kiri dan ke kanan. Chu Qing tersenyum dan berkata, aku baik-baik saja, selama kita menghabisi makhluk itu secepat mungkin. Setelah melihat ini, para Chosen lainnya akhirnya mengangguk setuju. Wajah Kong Seng dan Zhao Zu jelas masih tidak senang, tetapi tentu saja tidak bisa menolak karena semua orang sudah setuju. Mereka tidak punya pilihan selain mengikuti untuk saat ini. Bagaimanapun, mereka masih agak skeptis tentang apakah Zhou Yuan dapat menetralkan air liur naga sejati. Yao Yao merenung sedikit, tapi juga tidak mengajukan keberatan. 20% Zhou Yuan plus dia dan saham Tuntun seharusnya hanya cukup untuk mencapai baptisan 9 naga. Di sampingnya, Tuntun masih mengibas-ngibaskan ekornya saat melamun tentang esensi Genesis binatang air setinggi 10.000 kaki itu, tanpa mengetahui bahwa bagiannya telah diambil sebelum mencapai mulutnya. Yao Yao melirik hewan air yang sudah pulih sepenuhnya saat dia berkata, ayo bersiap-siap, kita akan mengalihkan perhatian binatang itu sementara kamu terus mencari peluang. Binatang air setinggi 10.000 kaki yang telah pulih itu meraung saat keenam tinjunya memukul dadanya dengan cara yang provokatif, saat gerakan mengamuk terbentang dari tubuhnya. Para Chosen dengan cepat menanggapi, Torrential Genesis Ki melonjak saat mereka melesat ke depan, dan sekali lagi bertempur melawan binatang buas itu. Hanya Zhou Yuan yang tetap berdiri di sana di langit, diam-diam terkesima menyaksikan pertarungan gila itu berlangsung. Dibandingkan dengan ini, duelnya dengan Bai Li Ce benar-benar tidak apa hebatnya. Para Chosens ini jelas merupakan individu paling luar biasa yang telah dipelihara dengan susah payah oleh sekte. Sementara Zhou Yuan berdiri di sana, murid yang tak terhitung jumlahnya menatap bingung ke arahnya dari belakang. Mereka sudah menyadari bahwa Zhou Yuan tampaknya bergabung dalam pertempuran antara para Chosens dan binatang air setinggi 10.000 kaki, tetapi kondisi sekarang hanya membuat mereka semakin bingung. Meskipun Zhou Yuan telah menunjukkan kekuatan yang menakjubkan ketika dia mengalahkan Bai Li Ce, dia masih jauh dari mencapai level Chosens. Oleh karena itu, mereka tidak dapat memahami apa gunanya Zhou Yuan dalam pertempuran tingkat itu. Hal ini terutama terjadi pada murid-murid pedang Comet Peak, yang bergumam di antara mereka sendiri. Zhou Xiaoyao tampaknya telah dengan paksa menarik Zhou Yuan. Apakah dia berharap untuk memberinya bagian kecil dari esensi Genesis binatang air setinggi 10.000 kaki? Tebakan ini segera menyebabkan beberapa murid, jika itu masalahnya, itu akan menjadi sedikit terlalu tidak tahu malu. Binatang air 10.000 kaki itu bahkan belum ditangani, tetapi mereka sudah mulai berpikir untuk mendapatkan bagian dari rampasan. Namun, ada lebih banyak murid yang berkata, pasti ada alasan mengapa Zhou Yuan telah bergabung dengan mereka, atau orang Chosens lainnya tidak akan setuju. Namun, terlepas dari pandangan mereka, mereka semua tahu bahwa mereka secara alami akan mengetahui jika mereka terus menonton. Di bawah perhatian tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Zhou Yuan mengamati pertempuran untuk sementara waktu, sebelum tiba-tiba melesat ke bawah, dan menyelam ke reservoir Genesis. Bentuk ethereal,
tubuhnya dengan cepat menjadi halus saat dia menenggelamkan dirinya ke dalam air. Seolah-olah dia telah menyatu dengan laut, kehadirannya sekarang tersembunyi dengan sempurna. Pertempuran yang mempesona berlanjut di atas permukaan. 10.000 binatang air mengayunkan 6 lengannya dengan keganasan yang tak tertandingi. Saat mengamuk Genesis Ki terus-menerus meledakkan di sekitar para Chosens. Para Chosens juga tidak menahan diri. Serangan Genesis Ki yang mematikan dan mengkhawatirkan tanpa ampun membombardir tubuh besarnya. Namun, air liur naga sejati binatang air itu terlalu tangguh. Tampaknya hanya lapisan tipis, tetapi pertahanannya pada dasarnya tidak bisa ditembus. Para Chosens tidak dapat menerobos, tidak peduli seberapa keras mereka menyerang. Dengan air liur naga sejati, binatang itu menjadi semakin ganas dan ganas meskipun ia melawan para Chosens sendirian. Pertempuran itu begitu intens sehingga menyebabkan kulit kepala dari murid-murid yang menyaksikan yang tak terhitung jumlahnya menjadi mati rasa. Di tengah pertempuran, Zhao Zu dengan marah berteriak, "Bisakah Zhou Yuan melakukannya atau tidak?" Sudah begitu lama, namun Zhou Yuan masih belum terlihat, sementara juga tidak ada tanda-tanda air liur naga sejati dinetralkan. Kong Seng juga angkat bicara, "Adik Xiao Yao, jika Zhou Yuan tidak memiliki kemampuan, kita harus mundur dulu untuk mempertimbangkan strategi lain daripada membuang waktu semua orang. Binatang air ini memiliki sumber genesis Ki yang tak ada habisnya, dan meskipun dasar genesis Ki kita kuat, bukan kami yang akan memenangkan pertempuran ini." Petik 2. Li Qingchan dan para Chosens lainnya juga melihat ke arah Yao Yao, ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak dapat menemukan kata-katanya. Wajah cantik Yao Yao tetap acuh tak acuh seperti biasanya. Dia mengabaikan semua orang saat kuas syair Genesis di tangannya menari di udara, menciptakan banyak run rumit yang menyerap sekitar Genesis Ki, dan berubah menjadi serangan yang meledakkan ke arah binatang air setinggi 10.000 kaki. Li Qingchan mengertakkan gigi dan memerintahkan, "Jangan berhenti, teruslah menyerang." Para Chosen lainnya hanya bisa melanjutkan serangan mereka, meskipun harapan mereka terhadap Zhou Yuan perlahan-lahan melemah di dalam. Sementara pertempuran di permukaan berlanjut, sosok halus Zhou Yuan mendekati binatang air setinggi 10.000 kaki di perairan di bawah. Kaki raksasa Titan itu menjulang tinggi di air seperti dua gunung, membuat sosok Zhou Yuan tampak sekecil semut. Namun, juga karena alasan inilah makhluk itu tidak merasakan pendekatannya. Saat Zhou Yuan mendekati binatang itu, dia mengulurkan tangan menuju air liur naga sejati yang menutupi tubuh binatang air 10.000 kaki itu. Detik berikutnya, gumpalan merah darah muncul di tengah telapak tangannya. Itu jelas racun kebencian naga. Racun kebencian naga bergoyang sedikit, saat untayan demi untai ki emas darah diam-diam dilepaskan di bawah desakan Zhou Yuan. Ki sangat mistis, disertai dengan raungan samar naga ketika muncul, sementara genesis Ki di sekitarnya mulai bergerak karena kehadirannya. Ki emas darah bergerak menuju air liur naga sejati, tidak ada perlawanan sama sekali saat Ki masuk. Zhou Yuan sangat senang dengan pemandangan ini. Prediksi Yao Yao tepat. Pertempuran sengit berlanjut di langit di atas. Karena luka yang diderita Zhao Zu sebelumnya, dia berulang kali ditekan oleh binatang air setinggi 10.000 kaki, membuat situasinya lebih menyedihkan daripada yang lain. Setelah menghindari bola lain dari genesis Ki yang merusak dari binatang itu, dia akhirnya kehilangan ketenangannya, saat dia berteriak dengan marah, "Zhou Yuan, kamu sebaiknya nyahlah jika kamu tidak memiliki kemampuan. Berhenti menyia-nyiakan tim kita." Yao Yao tanpa ekspresi mengangkat dagu putih saljunya yang tajam. Tuntun segera meraung, meninggalkan binatang air setinggi 10.000 kaki tanpa ragu-ragu saat ia berbalik, dan menyerang Zhao Zu. Cakar tajamnya berkedip-kedip dengan cahaya hitam. Namun, semburan cahaya pedang yang tajam tiba, menghentikan cakar tajam Tuntun. Kong Seng memelototi Yao Yao sambil berteriak, "Apa yang kamu lakukan?" Yao Yao tidak berniat menjawab. Dengan sentakan kuasnya, banyak genesis runes dengan cepat terbentuk, berubah menjadi api dan kilat yang memenuhi langit. Api dan kilat berkumpul menjadi ular piton raksasa yang mengunci Kong Seng seperti harimau mengincar mangsanya. Untuk sesaat, kekacauan terjadi di langit. Saat para Chosen lainnya merasa kepala mereka sakit, binatang air setinggi 10.000 kaki itu bahkan belum ditangani, dan mereka sudah mulai berkelahi. Li Qingchan juga merasakan gelombang kelelahan di hatinya. Tepat ketika dia akan berbicara, dia tiba-tiba berhenti ketika dia melihat ke bawah dengan tidak percaya. Air liur naga sejati telah rusak, suaranya yang menyebar segera menyebabkan langit yang kacau menjadi sunyi ketika para Chosen segera melihat ke arahnya dengan keheranan.
Lapisan kuning gelap pada tubuh makhluk air setinggi 10.000 kaki itu tiba-tiba mulai bergetar secara kacau, sebelum larut dan mengalir ke tubuh besar makhluk itu. Dalam kurun waktu singkat beberapa napas, air liur naga yang menyebabkan migrain telah sepenuhnya dibersihkan. Di langit, wajah marah Zhao Zu berubah menjadi kaku sedikit demi sedikit saat melihat ini. Sepotong keterkejutan juga melintas di mata Kong Sheng. Air liur naga sejati sebenarnya telah dinetralkan oleh Zhou Yuan. Bab 542, pada tubuh besar makhluk air itu, air liur naga kuning tua terus meleleh dan mengalir ke bawah, menampakkan kulit aslinya yang sebening kristal. Di langit, semua Chosens berhenti pada saat ini saat mereka menatap pemandangan ini dengan kaget. Air liur naga benar-benar telah dinetralkan, Zhou Yuan benar-benar melakukannya. Para Chosens menatap tajam ke air. Jelas tidak bisa membayangkan bagaimana Zhou Yuan berhasil mencapai prestasi ini. Hal yang bahkan orang-orang seperti mereka tidak berdaya, telah dengan mudah dinetralkan oleh Zhou Yuan. Ekspresi Zhao Zu berfluktuasi tanpa batas. Saat wajahnya memerah karena panas, dia sebelumnya meragukan Zhou Yuan, hanya untuk kenyataan untuk menamparnya di pipinya beberapa saat kemudian. Zhao Zu hanya bergumam, bagaimana ini mungkin? Di sisinya, Kong Sheng menarik napas dalam-dalam dan perlahan berkata, sepertinya dia memiliki semacam metode yang berspesialisasi dalam menangani air liur naga. Ini adalah satu-satunya jawaban yang bisa dia pikirkan yang menjelaskan bagaimana Zhou Yuan dengan mudah menetralkan air liur naga, karena sangat tidak mungkin bagi mereka untuk memaksakannya dengan kekuatannya. Zhao Zu mengerucutkan bibirnya. Sudah tidak penting bagaimana Zhou Yuan melakukannya. Yang menyakitkan adalah mereka harus memberikan 20% dari esensi genesis kepada Zhou Yuan jika mereka berhasil membunuh makhluk itu. Bahkan sahamnya dan Kong Sheng yang ditambahkan bersama tidak akan mencapai jumlah seperti itu. Ini membuat Zhao Zu sangat marah. Sementara pikiran dan perasaan ini berputar di dalam Zhao Zu, murid yang tak terhitung jumlahnya dari 7 puncak meledak bersorak saat melihat perubahan yang terjadi pada 10.000 kaki binatang air. Meskipun mereka bukan bagian dari pertempuran, mereka bisa merasakan betapa tak berdayanya para Chosens sehubungan dengan lapisan kuning tua yang menutupi makhluk air itu. Dengan lapisan air yang tiba-tiba rusak, siapapun bisa tahu bahwa itu kemungkinan hasil karya Zhou Yuan, yang baru saja bergabung dalam pertempuran. Hal ini membuat banyak murid semakin bingung. Bagaimanapun, Zhou Yuan telah melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh para Chosen. Murid utama Zhou Yuan memang sangat mampu. Tidak heran bahkan Bai Li Ce kalah darinya, dia sangat luar biasa. Kami benar-benar harus berterima kasih padanya karena telah menetralkan lapisan kuning tua itu. Para Chosen sekarang seharusnya bisa menghadapi binatang air setinggi 10.000 kaki, yang akan menjadi kesempatan yang menggembirakan bagi kita semua. Sepertinya kita semua berhutang budi pada murid utama Zhou Yuan. Murid dari berbagai puncak menghela nafas kagum, praktis menyembah Zhou Yuan untuk suatu waktu. Bagaimanapun, berurusan dengan binatang air raksasa itu akan menguntungkan semua murid. Dalam menghadapi pujian seperti itu untuk Zhou Yuan, murid pedang Comet Peak tidak lagi berani mengejeknya. Mereka hanya bisa diam-diam menelan kata-kata itu ke dalam perut mereka, karena mereka tahu bahwa mereka hanya akan menimbulkan kemarahan orang banyak jika mereka mencoba memfitnah Zhou Yuan lagi. Di langit, para Chosens kembali ke akal sehat mereka. Li Qingchan memandang ke laut dengan takjub, sebelum dia berkata dengan suara memerintah, Zhou Yuan telah menyelesaikan misinya, sekarang saatnya bagi kita untuk melakukan bagian kita. Para Chosens lainnya mengangguk mengakui, bahkan tatapan dingin Kong Sheng dan Zhao Zu mengunci ke binatang air setinggi 10.000 kaki itu. Karena Zhou Yuan telah menetralkan air liur naga sejati, para murid akan benar-benar kecewa jika mereka gagal membunuh binatang itu. Bagaimanapun, sulit untuk membenarkan jika para Chosens berkinerja lebih buruk daripada murid utama. Detik berikutnya, Genesis Ki yang kuat meletus sekali lagi dari tubuh Chosens, menyapu area seperti badai. Binatang air itu mengeluarkan raungan marah, saat kaki raksasanya menghantam laut, sepertinya ingin menghancurkan semut yang telah menetralkan air liur naga sejatinya. Namun, sebelum bisa mengalihkan fokusnya ke laut, serangan tak terbatas dari para Chosens telah tiba, mengalir ke tubuh raksasanya. Ledakan Genesis Ki yang mengamuk terus berkembang di tubuh binatang air itu seperti kembang api, setiap serangan padat dengan energi yang mematikan. Setelah kehilangan perlindungan air liur naga sejati, binatang air itu tidak bisa lagi sekuat sebelumnya. Setiap ledakan Genesis Ki menimbulkan raungan marah darinya, karena riak dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya yang seperti kristal. Keenam lengannya menari-nari, menenun Genesis Ki di sekitarnya untuk bertahan dari serangan.
Namun, itu tidak banyak gunanya. Para Chosen telah berada di bawah tekanan berat sebelumnya, dan saat ini penuh dengan frustrasi yang terpendam. Sekarang lapisan telah hilang, mereka sepenuhnya berniat untuk melancarkan serangan paling ganas mereka. Harus dikatakan bahwa mereka yang bisa menjadi Chosen di Sekte Changsuan bukanlah individu biasa. Ketika mereka bekerja sama dengan serius, binatang air itu perlahan tapi pasti jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Teknik genesis tingkat tinggi dilepaskan dari tangan para Chosen satu demi satu. Tanpa kekurangan teknik genesis tingkat surga tingkat menengah di antara mereka, ketika digunakan oleh para Chosen, kekuatan teknik ini jelas jauh lebih besar daripada Zhou Yuan atau Bai Li Ce karena perbedaan fondasi genesis Qi. Fondasi yang lebih kuat, teknik yang lebih kuat jadinya. Tanpa air liur naga untuk melawan mereka, kekuatan sejati dari para Chosen akhirnya terungkap. Pertempuran di permukaan laut mengguncang langit, seluruh laut berubah menjadi kekacauan yang berputar karena kekuatan mereka. Tidak ada yang bisa menghentikan kedua sisi pada saat ini. Sementara mereka terlibat dalam pertempuran sengit, Zhou Yuan dengan sempurna menyembunyikan dirinya di laut dengan teknik bentuk ethereal, dengan santai mengangguk saat tatapannya menembus air untuk mengamati pertarungan gila di atas. Tidak buruk, ini cukup intens. Dia memberikan evaluasinya dengan senyuman. Sangat mudah untuk mengumpulkan 20% bagian ini. Tetapi apa yang dapat dia lakukan, itu tidak seperti orang lain yang bisa menangani air sejati air liur naga. Oleh karena itu, dia hanya perlu terus bersembunyi di sini, saat dia menyaksikan para Chosen memberikan segalanya dalam pertempuran. Sementara Zhou Yuan semakin tersamar dalam pertarungan, tatapannya tiba-tiba bergeser. Dia telah melihat bintik kecil dari cahaya kuning gelap berkedip-kedip di air di sekitarnya. Dengan pikiran, kekuatan roh menyebar dan mengumpulkan beberapa bintik kuning gelap. Setetes cairan kuning gelap diam-diam melayang di dalam sangkar tak terlihat yang terbuat dari kekuatan roh, saat raungan samar naga bergema. Ini adalah, Zhou Yuan terdiam saat dia menatap cairan kuning tua itu. Beberapa saat kemudian, cahaya yang menyilaukan tiba-tiba keluar dari matanya. Cairan kuning tua yang tampak familiar ini adalah air liur naga sejati yang telah dia netralkan sebelumnya. Itu jelas telah jatuh ke dalam air setelah melelehkan dari kulit binatang air itu, tapi belum menghilang. Zhou Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak tertarik. Detik berikutnya, tubuhnya sudah melesat ke depan seperti sambaran guntur, saat kekuatan roh dengan cepat menyebar keluar. Bintik demi bintik cahaya kuning tua mulai berkumpul dari segala arah, akhirnya berkumpul di atas telapak tangan Zhou Yuan. Dalam kurun waktu singkat beberapa menit, Zhou Yuan telah mengumpulkan semua bintik kuning tua di dekatnya. Dia dengan bersemangat melihat telapak tangannya, di mana bola cair kuning tua seukuran kepala saat ini melayang. Gelombang menakjubkan menyebar dari bola, saat siluet naga tampak berenang di dalamnya. Meskipun air liur naga sejati ini tidak terkonsentrasi seperti sebelumnya pada binatang air 10.000 kaki, itu sudah lebih dari cukup untuk Zhou Yuan. Lagi pula, tubuhnya tidak sehebat yang dulu. Sungguh harta karun, mata Zhou Yuan terbakar oleh keinginan. Fakta bahwa bahkan para Chosen tidak dapat menerobosnya lebih awal adalah lebih dari cukup bukti dari kemampuan pertahanannya yang luar biasa. Meskipun air liur naga sejati di tangan Zhou Yuan tidak dapat dibandingkan dengan 10.000 kaki binatang air, jika digunakan dengan benar, itu pasti akan menjadi harta pelindung yang sangat tangguh, yang dapat mencapai hasil yang ajaib jika digunakan pada saat yang tepat. Zhou Yuan mengambil botol dan menuangkan air liur naga sejati dengan kekuatan rohnya, sebelum menyimpannya. Dia bertepuk tangan dengan puas, jelas tidak berharap mendapatkan tangkapan seperti itu saat bersembunyi di kedalaman reservoir. Sepertinya orang baik mendapat ganjaran. Zhou Yuan menghela nafas dalam-dalam. Jika para Chosen tahu bahwa Zhou Yuan dengan senang hati mengumpulkan air liur naga di bawah permukaan sementara mereka mempertaruhkan nyawa mereka di atas, mereka mungkin akan mogok. Setengah batang dupa waktu telah berlalu saat Zhou Yuan selesai mengumpulkan air liur naga sejati. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat, dan menemukan bahwa pertempuran yang mengguncang bumi perlahan-lahan akan berakhir. Bab 543, laut di daerah itu penuh dengan bekas luka karena pertempuran yang mengguncang bumi, dan beberapa pulau di dekatnya bahkan telah diratakan. Jauh di atas langit, para Chosen terengah-engah saat mereka menatap permukaan laut di bawah. Tempat binatang air setinggi 10.000 kaki itu berbaring, sebagian besar tubuhnya telah hancur. Sementara hanya 2 dari 4 lengan raksasanya yang tersisa. Gelombang genesis Qi yang berdenyut dari tubuhnya juga semakin lemah. Terbukti, setelah pertarungan yang intens, binatang air setinggi 10.000 kaki itu akhirnya kalah dalam pertempuran. Meskipun dia masih meraung dengan marah, hasilnya sudah terlihat.
Para Chosens menghela nafas lega ketika mereka melihat ini. Bahkan tanpa air liur naga sejati, binatang air setinggi 10.000 kaki itu sangat ulet. Begitu banyak dari mereka telah membombardirnya selama hampir setengah hari untuk mencapai hasil ini. Dan itu juga karena kecerdasan binatang itu relatif rendah. Jika dia bisa menggunakan taktik yang lebih baik, pihak mereka kemungkinan akan menderita kerugian. Untungnya semua akan segera berakhir. Sementara semua orang menghela nafas lega, tubuh babak belur dari binatang air 10.000 kaki yang masih mengaum, yang tampak seolah-olah hendak maju menyerang lagi setiap saat, tiba-tiba meledak, ketika gelombang mengamuk Genesis Ki menyapu keluar. Permukaan laut tercabik-cabik, dan bahkan para Chosens tersentak, tubuh mereka terlempar ke belakang satu demi satu. Sosok bercahaya sepanjang beberapa ratus kaki ditembakkan dari sisa-sisa tubuh makhluk air setinggi 10.000 kaki, dan dengan cepat tenggelam ke dalam air saat ia melarikan diri menuju kedalaman reservoir seperti sambaran petir. Ekspresi Li Qingshan berubah saat dia buru-buru berteriak, "Sial!" Ia mencoba melarikan diri. Ekspresi para Chosens lainnya juga berubah. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa setelah menyadari dia tidak bisa mengalahkan mereka, binatang air itu benar-benar akan meninggalkan tubuhnya dengan harapan bisa melarikan diri ke kedalaman reservoir. Jika dibiarkan melarikan diri di kedalaman waduk, bahkan para Chosens tidak akan bisa menangkapnya. Dan jika hal itu terjadi, bukan hanya esensi genesis binatang itu saja yang hilang, tetapi juga usaha pahit mereka selama setengah hari akan benar-benar sia-sia. Sialan, binatang licik, para Chosen yang berjumlah banyak mengutuk dengan marah. Getaran ledakan masih terus menyebar, membuat mereka tidak dapat menghentikan binatang air untuk saat ini. Oleh karena itu, mereka hanya bisa memandang dengan putus asa saat sosok bercahaya dengan cepat bergerak menuju kedalaman reservoir Genesis, sementara kegelisahan dan frustrasi menyerang hati mereka. Jika binatang itu berhasil lolos, siapa yang tahu kapan mereka akan menghadapi binatang air berukuran 10.000 kaki lagi. Li Qingshan mendesah pelan, ini benar-benar kejadian yang tidak menguntungkan. Mereka telah mencoba yang terbaik untuk menutupi semua kemungkinan, tetapi mereka tidak mengantisipasi binatang air setinggi 10.000 kaki itu melarikan diri seperti jangkrik yang melepaskan cangkangnya. Tampaknya mereka tidak ditakdirkan untuk mendapatkan esensi genesis dari binatang air setinggi 10.000 kaki. Namun, saat Li Qingshan siap menyerah, matanya tiba-tiba terfokus ke tempat tertentu. Dia telah melihat sekilas sosok halus yang tiba-tiba melesat ke depan di dalam air, mengejar sosok yang bersinar seperti bayangan. Dia berteriak karena terkejut. Zhou Yuan, hati para Chosens lainnya bergetar sedikit saat mereka juga mengarahkan pandangan mereka ke bawah, dan melihat siluet dari dekat mengikuti binatang air setinggi 10.000 kaki. Mereka lupa bahwa Zhou Yuan telah bersembunyi di waduk selama ini. Namun, meskipun binatang air itu terluka parah, itu tetaplah entitas yang tidak bisa diremehkan. Bisakah dia benar-benar menghentikan makhluk itu sendirian? Dengan demikian, kedua sosok itu semakin mengecil di tengah tatapan khawatir dan ragu mereka. Jauh di dalam reservoir Genesis, sosok Zhou Yuan yang sedikit halus tiba-tiba melaju, melewati sosok makhluk air setinggi 10.000 kaki yang bersinar dalam sekejap mata, dan berhenti di depannya untuk menghalangi jalannya. "Hei bajingan, jika kamu melarikan diri, apa yang harus saya lakukan dengan esensi genesis saya?" Zhou Yuan menatap sosok bercahaya di hadapannya. Meskipun hewan air itu tidak lagi mengintimidasi seperti sebelumnya, ia masih melepaskan tekanan yang menakutkan. Namun, tidak ada rasa takut di wajah Zhou Yuan, yang malah dipenuhi dengan keinginan. Dengan genggaman tangannya, kuas Yuan surgawi muncul saat ujung tajamnya mengarah ke sosok yang bersinar itu. Binatang buas itu melepaskan raungan marah saat melihat semut yang menghalangi jalannya. Bisa terasa bahwa Zhou Yuan bukanlah ancaman sama sekali, dan jauh dari sebanding dengan para Chosens sebelumnya. Oleh karena itu, tidak ada keraguan apapun, saat lengan raksasa yang tersisa terayun ke bawah seperti pegunungan. Genesis Ki yang mengamuk dengan cepat berkumpul di tinjunya, meledakkan air di sekitarnya dengan ledakan keras. Saat ruang kosong tercipta, kekuatannya memang menakutkan. Tinju raksasa itu tiba, disertai angin kencang. Zhou Yuan melepaskan lolongan, tidak menghindar atau menghindar saat sosok bercahaya misterius bangkit dari belakangnya, mengeluarkan gelombang yang kuat. Itu jelas seni Rosein Omega. Dia bermaksud untuk menghadapi hewan air setinggi 10.000 kaki itu secara langsung. Di langit, ekspresi Li Qingshan dan yang lainnya segera berubah ketika mereka melihat ini. Bodoh, Li Qingshan. Meskipun binatang itu telah terluka parah oleh mereka, dan benar-benar kelelahan, dia masih memiliki kekuatan bertarung yang menakutkan.
Bahkan para Chosen seperti mereka sendiri harus ekstra hati-hati jika mereka menghadapi makhluk itu sendirian. Karena itu, Zhou Yuan akan terlalu bodoh jika dia yakin dia bisa menghadapinya dalam bentrokan langsung dengan hanya tahap awal seni Rasen Omega. Jauh dari sana, murid-murid yang tak terhitung jumlahnya yang menonton dari 7 puncak segera tersentak kaget. Namun, Zhou Yuan mengabaikan tatapan dan reaksi semua orang, matanya tertuju pada tinju raksasa yang masuk. Detik berikutnya, Saint Spirit di belakangnya dengan ganas menerkam ke depan dan bergabung dengan kuas Yuan surgawi. Kekuatan penghancur bergemuruh di dalam tinju raksasa itu. Namun, semua orang bahkan lebih terkejut, karena Zhou Yuan membiarkan pukulan itu mendarat di tubuhnya. Pada saat yang sama, Saint Spirit dan kuas Yuan surgawi berubah menjadi seberkas cahaya saat mereka melesat ke depan, menuju langsung ke sosok binatang air yang bercahaya. Itu jelas taktik putus asa habis-habisan ketika tinju raksasa menghantam tubuh Zhou Yuan. Kuas Yuan surgawi yang dikelilingi oleh Saint Spirit melintas, menembus kepala binatang air setinggi 10.000 kaki itu. Sosok Zhou Yuan dikirim terbang mundur, sebelum menabrak kedalaman reservoir Genesis, menghancurkan gunung kecil demi gunung yang naik dari dasar laut. Sebuah ratapan yang menyedihkan meledak dari sosok binatang air yang bersinar itu. Dia sudah berada di nafas terakhirnya. Binatang itu akhirnya tidak dapat menahan pukulan terakhir, karena cahaya di tubuhnya hancur berkeping-keping. Saat pecahan cahaya jatuh, semua orang melihat kristal bercahaya seukuran kaki mengambang diam-diam di tengah air. Itu adalah esensi Genesis dari binatang air setinggi 10.000 kaki. Tatapan membakar yang tak terhitung jumlahnya menatap pada objek seperti permata yang bersinar, sebelum beralih ke kedalaman reservoir dengan ekspresi yang rumit. Tidak ada yang menyangka Zhou Yuan akan bersedia membayar harga seperti itu untuk menghentikan binatang itu. Pada saat ini, banyak murid merasa agak tersentuh oleh pengorbanan mulia Zhou Yuan. Di atas langit, keluarga Chosen juga menatap pemandangan ini dengan takjub. Adik junior Zhou Yuan benar-benar orang yang baik. Chu Qing menggosok kepalanya dan menghela nafas. Seng Chun Qiu mengangguk setuju dan berkata, meskipun saudara junior Zhou Yuan telah dieliminasi, kita harus mengesampingkan esensi Genesis yang seharusnya menjadi miliknya. Bibir merah Li Qingchan bergerak saat dia tertawa pahit. Beruntung ada tanda perlindungan, dan Zhou Yuan paling banyak akan diusir dari waduk. Tanpa itu, dia pasti harus membayar mahal, dan mungkin bahkan harga yang fatal atas kecerobohannya. Ayo pergi dan kumpulkan esensi Genesis, kata Li Qingchan. Para Chosen lainnya mengangguk, namun, saat mereka hendak bergerak untuk mengumpulkan hadiah terbesar, mereka tiba-tiba merasakan sesuatu saat pandangan mereka dengan cepat beralih ke kedalaman reservoir. Sekelompok cahaya tiba-tiba muncul dari kedalaman. Selanjutnya, mereka hanya bisa melihat dengan bingung, ketika sesosok yang tertutup tanah perlahan-lahan muncul dari kedalaman reservoir Genesis. Itu bergerak untuk mengambil esensi Genesis, sebelum keluar dari air, dan berdiri di permukaan laut. Zhou Yuan, meskipun dia tidak dalam kondisi terbaik, senyum mempesona menggantung dari wajah sosok itu. Saat mereka menatapnya, rahang para Chosen dan murid lainnya perlahan-lahan terbuka. Dia telah selamat dari serangan terakhir hewan air setinggi 10.000 kaki sebelum kematiannya. Bagaimana ini mungkin? Bab 544. Di tanah di mana langit dan laut memiliki satu warna, tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatap kaget pada sosok muda yang berdiri di atas air. Meskipun yang terakhir tampak agak kotor, gelombang Genesis Ki dari tubuhnya memperjelas bahwa dia tidak mengalami cedera serius. Inilah yang tidak bisa dipahami semua orang. Bagaimanapun, mereka sebelumnya telah menyaksikan Zhou Yuan menerima pukulan terakhir binatang air setinggi 10.000 kaki sebelum kematiannya. Meskipun binatang itu sudah kehabisan energi terakhirnya, serangan terakhir itu masih sangat menakutkan. Bahkan para Chosen harus sangat berhati-hati jika mereka menghadapi makhluk itu sendirian. Oleh karena itu, ketika mereka melihat Zhou Yuan yang tidak terluka muncul, jangankan para murid biasa, bahkan Li Qingchan dan para Chosen lainnya di langit mau tidak mau melebarkan mata mereka karena tidak percaya. Zhao Zu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, bagaimana ini mungkin? Bukannya dia ingin melihat Zhou Yuan tersingkir, karena dia tetap akan mendapatkan bagiannya dari esensi Genesis bahkan jika dia tersingkir. Zhao Zu tidak dapat percaya bahwa Zhou Yuan dapat menahan pukulan terakhir binatang air 10.000 kaki sebelum kematiannya. Bukankah ini berarti mereka semua sangat meremehkan kemampuannya? Para Chosen lainnya saling memandang, tetapi tidak ada yang bisa memberikan penjelasan. Setelah kejutan awal, Chu Qing kembali sadar dan berkata sambil menyeringai, tampaknya adik junior Zhou Yuan masih cukup tak terduga.
Li Qingchen memberikan anggukan setuju saat dia berkata, kita juga harus berterima kasih padanya karena menghentikan binatang air 10.000 kaki. Jika tidak, usaha kita hari ini akan sia-sia. Para Chosens lainnya, bahkan Kong Sheng dan Zhao Zu, tidak punya pilihan selain mengakui bahwa tanpa kehadiran Zhou Yuan tepat waktu, mereka memang harus kembali dengan tangan kosong. Dengan kata lain, mereka berutang budi padanya. Yao Yao dengan sungguh-sungguh berkata, tidak perlu kata-kata tidak berguna seperti itu, Zhou Yuan telah memberikan kontribusi besar lainnya dengan menghentikan binatang air setinggi 10.000 kaki. Oleh karena itu, saya merasa dia harus mendapatkan 10% lebih banyak dari esensi Genesis. Dalam pandangannya, 20% sebelumnya yang dijanjikan kepada Zhou Yuan hanya termasuk harga menetralkan air liur naga sejati. Karena Zhou Yuan telah memberikan kontribusi lain, dia secara alami akan menerima bagian yang lebih besar. Lagi pula, semakin banyak esensi Genesis binatang air 10.000 kaki, semakin baik peluang untuk mendapatkan baptisan 9 naga. Dengan demikian, Yao Yao secara alami akan memperjuangkan bagian yang lebih besar jika ada pembenaran rasional. Bibir para Chosen tidak bisa menahan diri untuk sesaat, saat mereka menatap wajah Yao Yao yang cantik dan tanpa celah. Kecantikan seperti dia seharusnya murni dan bersih seperti seorang dewi, tetapi dia malah begitu tulus dan bersungguh-sungguh hanya demi membantu Zhou Yuan bertarung untuk 10% lebih banyak dari esensi Genesis. Namun, saat dihadapkan pada ekspresi tulus di wajah cantik Yao Yao, tak satu pun dari mereka yang bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kenapa? Apa aku salah? Yao Yao sedikit mengernyit saat melihat kesunyian mereka. Dia merasa bahwa kata-katanya masuk akal, karena mereka sebelumnya setuju untuk memberi hadiah sesuai dengan kontribusi seseorang. Zhou Yuan berhak meminta bagian yang lebih besar. Saya tidak keberatan. Chuqing buru-buru mengangkat kedua tangannya ketika dia melihat Yao Yao menatapnya. Dia sejujurnya sangat senang dengan situasi saat ini, karena menghabisi binatang air 10.000 kaki itu jauh lebih mudah setelah Zhou Yuan tampil, yang jelas semua karena Zhou Yuan. Zhou Yuan telah menyelamatkan Chuqing dari banyak masalah. Kalau tidak, dia mungkin akan dipaksa ke dalam skenario di mana dia harus mempertaruhkan nyawanya menjelang akhir, yang merupakan sesuatu yang akan selalu dihindari Chuqing. Adapun esensi Genesis binatang air 10.000 kaki, meskipun itu memang merupakan berkah yang sangat besar, mengingat fondasi Chuqing, itu hanya akan mirip dengan menempatkan beberapa bunga lagi pada kain brokat yang sudah lengkap. Dengan kata lain, itu tidak akan banyak meningkatkan kualitas fondasinya. Li Qingchen memikirkannya sejenak, sebelum dia berkata dengan jujur, menurut kesepakatan kita sebelumnya, kontribusi Zhou Yuan memang bernilai 30%. Para Chosen lainnya mengangguk mengakui, kecuali Kong Sheng dan Zhao Zu yang agak tidak puas, bahkan mereka tidak punya pilihan selain mengakui bahwa tindakan Zhou Yuan dua-duanya sangat penting. Dia telah menghentikan binatang air setinggi 10.000 kaki itu untuk melarikan diri pada akhirnya, dan bahkan mempertaruhkan nyawanya. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana dia berhasil menahan serangan dengan kekuatan seperti itu, mereka tidak dapat menyangkal bahwa Zhou Yuan telah menanggung risiko yang sangat besar. Di permukaan laut, Zhou Yuan memegang permata menyilaukan sepanjang 1 kaki seperti esensi Genesis di satu tangan, sementara yang lain tersembunyi di lengan bajunya. Cairan kuning gelap jatuh dari ujung jarinya, mendarat di botol yang dibungkus oleh energi roh. Itu secara alami adalah air liur naga sejati. Zhou Yuan telah menggunakan air liur naga sejati untuk memblokir serangan terakhir binatang air 10.000 kaki itu. Kemampuan pertahanan air liur telah mengejutkan Zhou Yuan. Serangan terakhir binatang air itu tidak kalah dengan serangan kekuatan penuh dari Chosen, tetapi air liur itu berhasil memblokirnya. Dengan harta yang sangat defensif, Zhou Yuan akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri tanpa cedera bahkan melawan lawan level Chosen. Namun, ada satu kelemahan yang tidak menguntungkan. Zhou Yuan telah menemukan bahwa air liur naga itu adalah barang habis pakai. Begitu dia meninggalkan reservoir Genesis, dan kehilangan kontak dengan sumber naga Qi, setiap penggunaan akan mengurangi jumlah yang tersisa. Saat dia menghela nafas, Zhou Yuan naik ke udara dan tiba di depan Chosens. Li Qingchen mau tidak mau bertanya sambil berulang kali melihat Zhou Yuan dari atas ke bawah, apakah kamu baik-baik saja? Zhou Yuan terkekeh, tapi tidak menjelaskan. Dia menyerahkan esensi Genesis kepada Li Qingchen dan berkata, syukurlah, saya tidak mengecewakan kalian. Pada akhirnya esensi Genesis gagal melarikan diri. Esensi Genesis yang seperti permata yang mempesona menarik perhatian para Chosens. Saat hasrat mulai memenuhi mata mereka, lagi pula, bahkan mereka melihat esensi Genesis binatang air setinggi 10.000 kaki untuk pertama kalinya.
Li Qingchen dengan hati-hati mengamati esensi Genesis yang melayang di depannya saat dia menghela nafas. Segera setelah itu, jarinya mengiris udara saat Genesis Ki keluar seperti seutas benang. Esensi Genesis selebar 1 kaki terbelah menjadi beberapa bagian, ujung-ujungnya yang terpotong halus seperti cermin, karena konsentrasinya yang ekstrim. Esensi Genesis binatang air setinggi 10.000 kaki itu pada dasarnya adalah benda padat yang dipenuhi dengan gelombang yang menakjubkan. Ini milikmu. Li Qingchen melemparkan potongan terbesar ke Zhou Yuan. Zhou Yuan buru-buru menangkapnya. Dia melihat bagiannya, dan ragu sejenak, sebelum dia berkata, sepertinya ada tambahan. Li Qingchen melirik Yao Yao dan berkata, seseorang berjuang untuk 10% lagi atas namamu. Zhou Yuan merasa agak tersentuh saat dia juga melihat ke arah Yao Yao. Dia paling tahu tentang ketidakpedulian Yao Yao, dan memang sangat luar biasa baginya untuk secara sukarela berbicara tentang sesuatu. Yao Yao juga menerima bagiannya dari esensi Genesis. Itu jauh lebih kecil dari milik Zhou Yuan. Tapi itu normal, karena bagian orang lain juga lebih sedikit dari miliknya. Sepotong esensi Genesis lainnya terbang menuju Tuntun. Ia dengan gembira mengibas-ngibaskan ekornya, praktis meneteskan air liur saat menerkam ke depan untuk menelan hadiahnya dalam sekali teguk. Namun, tangan yang ramping dan cantik tiba-tiba mengulurkan tangan pada saat ini dan menangkap hadiah itu. Tuntun segera melepaskan raungan marah saat menoleh. Namun, ketika melihat pemilik tangan itu, ia dengan cepat meratap ketakutan dan menyedihkan. Yao Yao dengan lembut membelai kepalanya, saat senyum indah samar yang sangat jarang terlihat terungkap. Bisakah kamu membiarkan Zhou Yuan menggunakan esensi Genesis kali ini? Tuntun menggelengkan kepalanya seperti kerincingan, tentu saja tidak. Oh, senyum tipis Yao Yao surut saat matanya yang jernih memandang ke arah Tuntun. Tuntun segera menggigil sebagai tanggapan, sebelum dengan sedih berlari ke samping sambil merintih. Li Qingchen dan para Chosens lainnya mau tidak mau memandang Tuntun dengan iba. Dia sebelumnya berada di garis depan dengan Sang Chun Qiu melawan binatang air setinggi 10.000 kaki, dan telah menerima cukup banyak pukulan. Namun pada akhirnya, esensi Genesis yang diperjuangkan dengan keras telah direnggut bahkan sebelum mencapai mulut Tuntun. Cuking menghela nafas pada YG saat dia dengan marah berkata, tidakkah kamu melihat itu, gadis iblis itu tidak berperasaan. Makhluk kecil itu sangat menggemaskan dan hebat dalam berkelahi, tapi lihat bagaimana perlakuannya. Dia melemparkan pandangan yang penuh dengan keinginan dan iri pada Tuntun saat dia berkata, aku ingin tahu seperti apa binatang iblis itu. Kalau saja itu milikku, aku bisa menggunakannya kapanpun aku harus bertarung di masa depan. YG memutar matanya, Yao Yao memberikan 2 bagian dari esensi Genesis di tangannya ke Zhou Yuan. Saat melihat Tuntun yang sedih, Zhou Yuan merasa sedikit enggan untuk menerimanya. Mungkin kamu harus mengembalikan esensi Genesis ke dalamnya. Yao Yao dengan tenang berkata, tidak usah ragu-ragu, utopia mitik akan segera terbuka, dan dengan kemampuanmu saat ini, jika kamu tidak menggunakan kesempatan ini untuk tumbuh lebih kuat, bagaimana kamu bisa bersaing dengan para jenius lainnya? Apakah menurutmu utopia mitik akan seperti pertengkaran kecil di sekte Changsuan? Bahkan Chosens bisa mati di dalam, apalagi orang sepertimu. Jika kamu merasa itu tidak adil untuk Tuntun, kamu harus meningkatkan kekuatanmu. Pasti akan ada hal yang lebih baik daripada esensi Genesis binatang air 10.000 kaki di mitik utopia, yang dapat kamu gunakan untuk membayar Tuntun. Zhou Yuan tertawa pahit, memutuskan untuk tidak berdebat. Dia menerima esensi Genesis dan dengan sungguh-sungguh berkata, aku akan menemukan sesuatu yang baik untuk Tuntun di mitik utopia. Baru saat itulah Yao Yao memberikan anggukan kecil persetujuan. Setelah memisahkan esensi Genesis dari binatang air 10.000 kaki, gelombang binatang air tak berujung yang menyerang pulau itu juga mulai mundur setelah kematian binatang air 10.000 kaki itu. Hewan air yang tak terhitung jumlahnya mendesis saat mereka mundur, berhamburan ke segala arah bersama ombak. Di pulau itu, para murid dari 7 puncak akhirnya menghela nafas lega saat mereka menyaksikan air pasang segera surut. Mereka sudah mendekati batas mereka, dan hanya akan mampu bertahan sedikit lebih lama. Saat saraf tegang mereka mulai mengendur. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya memandang ke arah kelompok Chisen di langit. Sebelum sorakan gemuruh meletus, krisis reservoir Genesis yang terjadi seperti 100 tahun yang lalu, telah berhasil diatasi dengan upaya bersama dari 7 puncak. Saat sorakan memenuhi langit, suara ledakan Master Sekte King yang bergema di seluruh negeri. Selamat para murid, kamu telah melewati upacara reservoir Genesis. Bab 545. Saat suara Master Sekte King yang menggelegar di seluruh area,
Cahaya mulai menyebar dari para murid di dalam reservoir Genesis, membungkus tubuh mereka, sebelum membubung ke langit. Di luar reservoir Genesis, sosok bercahaya yang tak terhitung jumlahnya turun. Ketika para murid dari 7 puncak dikirim keluar dari reservoir, mereka mendarat di banyak gunung di sekitarnya, karena tanah itu segera mulai dipenuhi dengan suara-suara yang heboh. Beberapa murid jatuh ke tanah karena kelelahan, tetapi wajah mereka diam dengan senyum puas. Kesulitan upacara reservoir Genesis tahun ini sangat tinggi. Untungnya, 7 puncak akhirnya berhasil bertahan dengan bekerja sama. Setelah melalui kesulitan seperti itu, apa yang menunggu mereka adalah hasil akhir yang bermanfaat. Inilah saat yang paling ditunggu-tunggu oleh para murid. Sedangkan di titik tertinggi di kawasan tersebut, Master Sekte King Yang dan Master Puncak menatap murid yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi tanah, secara alami melihat mata penuh harap yang terakhir. Master Sekte King Yang terkekeh pelan, sebelum dia berkata, "Meskipun anak-anak muda memanfaatkan sedikit trik menjelang akhir, mereka tidak mengecewakan kita." Tatapannya menyapu salah satu puncak gunung, di mana sesosok muda saat ini dikelilingi seperti bintang yang berkumpul di sekitar bulan, itu jelas Zhou Yuan. Mengingat kekuatan Master Sekte King Yang, semua yang telah terjadi di reservoir Genesis secara alami masuk ke matanya, termasuk Zhou Yuan menetralkan air sejati air liur naga, dan mengumpulkan sebagian untuk mempertahankan diri dari serangan terakhir binatang air setinggi 10.000 kaki itu. Dia awalnya berencana menggunakan binatang air 10.000 kaki untuk memaksa para Chosens ke sudut, dan membuat mereka berjuang habis-habisan. Namun, karena penampilan Zhou Yuan, para Chosens jelas diselamatkan dari tekanan hingga batas mereka. Meski begitu, Master Sekte King yang masih cukup puas dengan kinerja mereka secara keseluruhan. Paling tidak, dia tahu bahwa 7 puncak mampu mengesampingkan perbedaan mereka, dan bekerja sama dalam menghadapi bahaya. Master puncak lainnya juga mengangguk setuju. Hanya Master Puncak Ling Jun yang tetap tanpa ekspresi. Dia terlalu kecewa dengan penampilan puncak Sword Comet kali ini, menyebabkan beberapa tetua puncak Sword Comet mencoba yang terbaik untuk menjadi tidak terlihat. Mereka sudah bisa melihat bagaimana seluruh puncak Sword Comet akan menderita di bawah kemarahan Master Puncak Ling Jun setelah upacara reservoir Genesis selesai. Karena upacara selesai, saatnya untuk evaluasi dan penghargaan. Saat suara baik Master Sekte King yang menyebar, suasana mendidih membeku sesaat, sebelum tatapan yang tak terhitung mulai terbakar dengan kegembiraan. Mereka semua telah menunggu saat ini. Murid dari 7 puncak, bersiaplah untuk diberi peringkat sesuai dengan esensi Genesis yang Anda kumpulkan. Jari Master Sekte King yang dengan lembut menunjuk ke udara. Bola bercahaya dengan berbagai ukuran tiba-tiba bangkit dari tubuh para murid. Bola-bola bercahaya dengan cepat menyatu, membentuk pilar cahaya raksasa yang dengan cepat tumbuh semakin tinggi. Di area tempat para murid dari 7 puncak berkumpul, 7 pilar cahaya dengan cepat naik ke langit. Energi murni tanpa batas terkandung di dalam pilar cahaya yang jelas berasal dari esensi Genesis. Semakin tinggi pilar esensi Genesis, semakin baik peringkatmu. Mata murid yang tak terhitung jumlahnya saat ini terpaku pada pilar di langit. Di bawah tatapan mereka, 7 pilar cahaya terus memanjang, mencapai 1000 kaki dalam sekejap mata. Namun, saat ini terjadi, semua orang menyadari salah satu pilar berhenti tumbuh, segera menjadi pilar yang terpendek di antara 7 puncak. Itu adalah puncak Sword Comet. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menoleh, hanya untuk menemukan para murid puncak Sword Comet dengan sedih menggantung kepala mereka. Di antara mereka, ekspresi Kong Seng, Zhao Zu, dan Bai Li Che yang tersingkir berfluktuasi tak menentu. Semua esensi Genesis yang mereka peroleh dengan susah payah akhirnya direnggut oleh puncak Sein Genesis setelah jatuh ke perangkap Zhou Yuan dan Yao Yao. Meskipun mereka telah mati-matian berburu lebih banyak setelahnya, berapa banyak binatang air yang bisa diburu oleh 100 murid elit. Dengan demikian, jumlah esensi Genesis yang berhasil mereka kumpulkan pada akhirnya tidak mengherankan menjadi yang paling sedikit di antara 7 puncak. Di pilar cahaya 1000 kaki, samar-samar orang bisa melihat 4 siluet naga. Ini berarti bahwa para murid puncak Sword Comet paling baik akan menikmati baptisan 4 naga kali ini. Itu adalah hasil yang sangat buruk untuk puncak Sword Comet. Lagi pula, hasil terburuk yang mereka dapatkan di tahun-tahun sebelumnya adalah pembaptisan 5 naga. Tentu saja, hasil ini hanya berkaitan dengan murid biasa. 2 Chosens dan kepala murid akan menerima hadiah yang lebih baik berdasarkan evaluasi pribadi mereka. Dari kelihatannya, bagaimanapun, Kong Seng, Zhao Zu dan Bai Li Che paling baik akan mencapai baptisan 7 naga kali ini, yang sejujurnya hanya memiliki sedikit daya pikat bagi mereka.
Murid-murid dari puncak lainnya menghela nafas, sebelum berbalik menuju 6 pilar yang tersisa. Lebih baik peduli dengan situasi mereka sendiri. Puncak Sword Comet hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri atas hasil seperti itu, dan tidak pantas untuk dikasihani. Di bawah perhatian tatapan yang tak terhitung jumlahnya, 6 pilar yang tersisa terus tumbuh, dengan cepat meninggalkan pilar puncak Sword Comet. Setelah beberapa napas, pilar Spirit Rune Peak adalah yang pertama mencapai batasnya. Namun, puncak Hongya, puncak penjara petir, dan puncak teratai salju juga mulai melambat segera setelah itu, dan tidak melampaui yang sebelumnya. Kesenjangan di antara mereka agak tidak signifikan. Keempat puncak ini mencapai sekitar 4.000 kaki, siluet 6 naga melingkar di dalam pilar mereka. Ini berarti bahwa para murid dari 4 puncak ini akan menikmati baptisan 6 naga. Murid-murid dari 4 puncak ini mengangguk puas, sebelum melihat dengan takjub ke arah 2 pilar terakhir. Salah satu dari 2 yang tidak mengejutkan adalah milik puncak Changsuan. Lagi pula, kekuatan keseluruhan puncak Changsuan dikenal sebagai yang tertinggi di sekte Changsuan. Yang mengejutkan mereka adalah pilar naik lainnya milik puncak Saint Genesis. Orang harus tahu bahwa hanya beberapa ratus murid dari puncak Saint Genesis yang berpartisipasi kali ini, yang pada dasarnya merupakan jumlah yang tidak signifikan jika dibandingkan dengan puncak lainnya. Namun, semua orang juga tahu bahwa puncak Saint Genesis telah mengambil esensi Genesis puncak Sword Comet. Oleh karena itu, pencapaian mereka dibangun di atas tubuh puncak Sword Comet. Ekspresi murid-murid puncak Sword Comet dipenuhi dengan frustrasi saat mereka menyaksikan pilar-pilar yang terus mendaki. Murid puncak Saint Genesis adalah satu-satunya yang bersorak seperti orang gila, sementara kegembiraan yang membara meluap dari mata mereka. Sudah bertahun-tahun sejak mereka menikmati perlakuan seperti itu, karena mereka akan selalu menjadi yang terakhir di akhir upacara Reservoir Genesis yang lalu. Kadang-kadang, mereka bahkan akan dipenuhi rasa syukur jika entah bagaimana mereka bisa mencapai baptisan 4 naga. Bersaing dengan puncak Changsuan untuk nomor 1 adalah sesuatu yang bahkan tidak berani mereka bayangkan di masa lalu. Banyak murid puncak Saint Genesis tidak bisa tidak melihat ke arah sosok Zhou Yuan. Pada saat ini, mata kedua murid Shen Taiyuan dan Lu Song mulai dipenuhi rasa hormat. Mereka tahu bahwa hasil ini pada dasarnya semua berkat upaya Zhou Yuan dan Yao Yao, sementara yang lainnya hanyalah pemeran pendukung. Para murid puncak Saint Genesis memang merasa sangat senang. Setelah bertahun-tahun hening, mereka akhirnya menyambut ketua murid yang begitu kuat dan berkuasa. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan 2 pilar cahaya yang naik dengan cepat. Juara upacara tahun ini akan diputuskan di antara keduanya. Di bawah perhatian mereka, pilar puncak Saint Genesis akhirnya mulai melambat setelah beberapa lusin napas, sebelum dilampaui oleh pilar puncak Changsuan. Desahan simpati meletus di era itu. Orang-orang sering menantikan pembalikan yang menarik. Namun, fondasi puncak Saint Genesis masih terlalu lemah, dan bahkan setelah menginjak puncak Sword Comet, masih ada jarak antara mereka dan Changsuan Peak. Banyak murid puncak Saint Genesis merasa sedikit menyesal, tetapi wajah mereka masih dipenuhi senyuman. Tempat kedua sudah jauh melampaui harapan mereka. Zhou Yuan terkekeh saat dia melihat, sebelum dia membuat gerakan meraih, kecemerlangan seperti permata yang mempesona meletus saat esensi Genesis binatang air setinggi 10.000 kaki itu muncul di tangannya. Esensi Genesis binatang air 10.000 kaki itu segera berubah menjadi mercusuar cahaya yang bersinar saat melayang ke langit, dan bergabung menjadi pilar yang telah berhenti tumbuh. Detik berikutnya, pilar esensi Genesis tumbuh dengan cepat, melampaui pilar puncak Changsuan dalam sekejap mata. Setelah beberapa lusin napas, kedua pilar cahaya itu perlahan berhenti. Puncak Saint Genesis telah melampaui puncak Changsuan sejauh 100 kaki. 7 siluet naga melingkar di dalamnya. Murid puncak Saint Genesis menatap pemandangan ini dengan mulut terbuka lebar, jelas tidak dapat mempercayai mata mereka. Dunia di sekitar mereka agak sunyi, ketika para murid dari puncak lain menatap kosong ke pilar puncak Saint Genesis yang menjulang. Siapa yang bisa membayangkan bahwa juara upacara Reservoir Genesis tahun ini adalah puncak Saint Genesis yang sama yang harus selalu dilindungi oleh puncak lain. Pandangan penuh dengan ekspresi rumit dan rasa hormat memandang ke arah Zhou Yuan, yang berdiri seperti burung bangau di antara ayam di antara murid-murid lainnya, dengan sendirian membawa puncak Saint Genesis sampai ke posisi tertinggi. Kepala murid baru ini tidak diragukan lagi telah mengalahkan keraguan orang lain tentang dia. Sejak saat ini, tidak ada seorang pun di sekte Changsuan yang berani meremehkan murid utama dari puncak Saint Genesis. Bab 546, pilar besar yang bersinar menjulang di atas banyak murid puncak Saint Genesis.
memandikan area dalam radius 100 mil dalam kecemerlangannya yang mempesona. Murid dari 7 puncak menatap pilar dengan heran, ditambah puncak Saint Genesis yang mengklaim tempat juara jauh lebih mengejutkan daripada puncak Changsuan. Tentu saja, puncak Changsuan jelas telah memimpin sebelumnya, dan hanya terlampaui ketika Zhou Yuan mengeluarkan esensi Genesis binatang air 10.000 kaki itu. Kualitas esensi Genesis binatang air 10.000 kaki terlalu tinggi, menambahkan hampir 50% peningkatan keseluruhan ke pilar puncak Saint Genesis. Namun, membuat perbandingan seperti itu sebenarnya agak tidak berarti, karena lebih dari 90% esensi Genesis puncak Saint Genesis telah diperoleh melalui upaya Zhou Yuan dan Yao Yao. Jika bukan karena dua tersebut, puncak Saint Genesis kemungkinan besar akan musnah oleh amukan puncak Sword Comet saat mereka memasuki Reservoir Genesis, apalagi berpikir untuk menjadi juara upacara Reservoir Genesis. Sementara murid-murid yang tak terhitung jumlahnya mendesah dengan takjub karena hasil yang menakjubkan dari puncak Saint Genesis, di gunung tertinggi, Master Sekte King Yang dan yang lainnya dengan samar mengangguk pada pemandangan ini. Sejujurnya tidak mudah bagi puncak Saint Genesis untuk mencapai hasil seperti itu. Penatua Sen telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Master Sekte King Yang melihat ke arah sesepuh Sen Taiyuan dan tersenyum. Sen Taiyuan, yang masih sedikit kewalahan dengan emosi, buru-buru membungkuk sambil berkata dengan malu-malu, "Aku belum melakukan banyak hal, sebagian besar adalah upaya Zhou Yuan." Kata-katanya benar, meskipun Sen Taiyuan telah melakukan yang terbaik untuk menyediakan sumber daya kultivasi Zhou Yuan sejak awal, usahanya sendiri yang telah membawanya sejauh ini. Faktanya, Zhou Yuan jarang datang untuk meminta bimbingan dari Sen Taiyuan sehubungan dengan teknik Genesis dan masalah kultivasi. Bahkan jika Sen Taiyuan ingin memenuhi kewajiban mengajarnya, hampir tidak ada kesempatan baginya untuk melakukannya. Master Sekte King Yang mengangguk, dan berkata dengan sikap senang, "Saya awalnya percaya bahwa bergabung dengan puncak Saint Genesis akan menyia-nyiakan bakatnya, dan tidak pernah berharap itu justru berhasil dengan baik." Sen Taiyuan mengangguk mengerti. Zhou Yuan telah menjadi juara upacara pemilihan puncak saat itu, dan sangat dihargai oleh 6 puncak lainnya. Siapa yang bisa mengharapkan dia pada akhirnya memutuskan masuk puncak Saint Genesis sebagai gantinya? Dalam 1 bulan lagi, akan tiba saatnya bagi kelompok murid baru untuk bergabung dengan pegunungan dalam setelah melewati upacara pemilihan puncak. Dengan pencapaian puncak Saint Genesis yang mengesankan, kita pasti akan dapat menarik banyak murid baru. Jantung Sen Taiyuan berdetak kencang. Sekarang puncak Saint Genesis telah dibuka kembali. Inilah jenis reputasi yang mereka butuhkan untuk menyebarkan nama mereka, dan memikat lebih banyak murid baru untuk bergabung dengan mereka. Melalui proses mendapatkan darah baru ini, puncak Saint Genesis perlahan akan tumbuh lebih kuat. Dapat dikatakan bahwa mendapatkan tempat pertama dalam upacara Reservoir Genesis memang sangat tepat waktu. Master Sekte King Yang melihat ke arah banyak murid saat suaranya menggelegar sekali lagi. Peringkatnya keluar, puncak Sword Comet akan menikmati baptisan 4 naga, dan Chosen dan murid utama mereka akan menikmati baptisan 6 naga. Puncak Rune Roh, puncak Teratai Salju, puncak Hongya, dan puncak Penjara Petir, akan menikmati baptisan 6 naga, sementara murid terpilih dan kepala mereka akan menikmati baptisan 8 naga. Puncak Changsuan berada di peringkat 2, dan murid mereka akan menikmati pembaptisan 7 naga. Sedangkan murid terpilih dan ketua akan menikmati pembaptisan 8 naga. Saat suara Master Sekte King Yang menyebar, semua murid, kecuali puncak Sword Comet, meledak menjadi sorakan yang menggelegar. Baptisan 6 naga adalah ketinggian yang agak tidak terjangkau bagi sebagian besar dari mereka, dan bahkan beberapa murid selempang ungu tingkat atas membutuhkan sedikit keberuntungan untuk menikmatinya sesekali. Adapun pembaptisan 7 naga, bahkan para murid utama mungkin tidak dapat mencapainya, dan itu biasanya merupakan garis pemisah antara mereka dan para Chosen. Di antara 10 orang Chosen dari sekte tersebut, hanya segelintir yang telah mencapai baptisan 8 naga sebelumnya. Oleh karena itu, para Chosen cukup puas dengan menerima baptisan 8 naga. Mereka tahu bahwa itu mungkin karena mereka telah memperoleh sebagian dari esensi Genesis binatang air 10.000 kaki itu. Tempat pertama, puncak Saint Genesis. Para murid akan menikmati baptisan 7 naga. Puncak Saint Genesis hanya sedikit melampaui puncak Changsuan, dan dengan demikian menerima hadiah yang sama persis dengan murid puncak Changsuan. Namun, tidak satupun dari murid puncak Saint Genesis yang kecewa dengan ini, dan malah bersorak gembira. Bahkan murid selempang ungu tingkat atas seperti Zhou Tai dan Luyan tidak dapat menyembunyikan emosi yang kuat di wajah mereka.
karena mereka belum pernah menikmati pembaptisan 7 naga sampai hari ini. Semua murid puncak Saint Genesis bersorak, menciptakan suasana yang sangat bersemangat. Mereka jelas mengerti siapa yang harus diberi ucapan berterima kasih atas pembaptisan 7 naga. Murid-murid dari puncak lain memandang dengan iri. Lagi pula, baptisan 7 naga juga merupakan berkat yang tidak dapat dicapai bagi mereka. Master Sekte King yang tersenyum lembut, tatapannya berhenti pada Zhou Yuan saat dia bersuara menggelegar. Zhou Yuan, kontribusimu sebagai murid utama puncak Saint Genesis tidak luput dari perhatian. Terlebih lagi, kamu juga telah berkontribusi besar pada pembunuhan makhluk air setinggi 10.000 kaki, dan memperoleh bagian terbesar dari esensi Genesis. Sesuai dengan evaluasi kami, kamu akan menikmati baptisan 9 naga. Saat 4 kata terakhir bergema, seluruh tempat meledak menjadi kegemparan yang sangat deras. Tatapan membara yang tak terhitung jumlahnya memandang ke arah sosok Zhou Yuan, dipenuhi dengan keinginan yang ekstrim. Nyatanya, rasa iri bahkan melintas di mata beberapa orang Chosen. Ini adalah baptisan 9 naga. Itu adalah tingkat baptisan tertinggi. Apalagi generasi Chosen ini, bahkan kumpulan Chosen yang tak terhitung jumlahnya selama 100 tahun terakhir tidak pernah mencapai prestasi yang luar biasa. Tidak ada yang bisa berharap bahwa orang pertama yang mencapai baptisan 9 naga dalam 100 tahun bukanlah Chosen, tetapi kepala murid utama. Selain itu bahkan murid utama dari puncak Saint Genesis. Di bawah tatapan semua orang, hati Zhou Yuan sedikit berdesir. Meskipun dia sudah mengantisipasi hasil ini, masih sulit untuk tetap tenang ketika diumumkan oleh Master Sekte King Yang. Dia sebelumnya menikmati pembaptisan 8 naga ketika dia baru saja bergabung dengan puncak Saint Genesis, dan dengan demikian memahami dengan jelas betapa menakjubkannya itu. Pembaptisan 9 naga tidak diragukan lagi akan memungkinkan dia untuk mengambil langkah besar dalam kultivasinya. Pada tahun lalu yang dia habiskan di Sekte Changsuan, dia terus tumbuh lebih kuat dan meningkatkan dirinya sendiri. Jarak antara dirinya dan Raja Kerajaan Wu Besar Wu juga perlahan menyusut. Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam saat dia mengangkat kepalanya, dan mengintip ke kejauhan. Dia tahu bahwa ayahnya melakukan yang terbaik untuk negaranya, dan dengan tabah menahan tekanan luar biasa dari Kerajaan Wu Besar, sambil mencoba membantu mengulur waktu untuk Zhou Yuan. Tunggu aku, ayah, ketika aku kembali ke Kekaisaran Zhou Besar, aku akan memenuhi janjiku, dan mengambil kembali semua yang diambil Raja Wu dari kita. Tangan Zhou Yuan perlahan mengepal, saat tatapan penuh tekad muncul di matanya. Di gunung tertinggi, Master Sekte King yang melambaikan lengan bajunya, saat kekuatan tak terbatas turun, semua murid menghilang dalam sekejap, dan muncul kembali di atas panggung baptisan raksasa di atas reservoir Genesis. Tahap baptisan mirip dengan piramida, semakin tinggi tingkat baptisan semakin baik yang akan diterima. Zhou Yuan duduk di bagian paling atas, melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya saat dia melihat ke bawah. Genesis Ki di sekitarnya mulai bergolak dengan keras pada saat ini. Aura keajaiban yang tak ada habisnya jatuh dari langit, dan menutupi tanah seperti kabut, saat raungan naga bergema dari dalam. Zhou Yuan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, di mana siluet naga menukik ke bawah bersama dengan energi murni dan tak terbatas. Dia perlahan menutup matanya, dan mulai menikmati baptisan 9 naga pertama dalam 100 tahun. Bab 547. Beberapa puluh ribu murid yang menjalani baptisan esensi Genesis menjadi pemandangan yang cukup megah di Sekte Changsuan, apalagi itu berlangsung cukup lama. Karena upacara reservoir Genesis adalah acara berskala sangat besar, dan tentu saja tidak akan selesai secepat itu. Dengan demikian, beberapa hari telah berlalu bahkan sebelum tempat terakhir pembaptisan 4 naga murid puncak Sword Comet berakhir. Setelah itu, para murid dari puncak lainnya mengakhiri pembaptisan mereka satu demi satu, meski 10 hari telah berlalu saat itu. Selanjutnya, adalah murid utama dan Chosen, yang pembaptisan esensi Genesisnya membutuhkan waktu hampir sebulan untuk menyelesaikannya. Namun, itu masih belum selesai, karena ada satu tokoh terakhir yang pembaptisannya tidak dilakukan pada tahap pembaptisan esensi Genesis. Sosok ini secara alami milik Zhou Yuan, yang sedang menikmati baptisan 9 naga. Jumlah Genesis Ki murni yang dibutuhkan untuk pembaptisan 9 naga sangat besar, itulah sebabnya Zhou Yuan membutuhkan waktu yang lama. Sementara Zhou Yuan masih duduk di panggung pembaptisan, para murid dari puncak lain sudah perlahan bubar. Master Sekte King Yang dan Master Puncak juga telah pergi sejak lama, meninggalkan seorang tetua tunggal untuk mengawasi pembaptisan Zhou Yuan. Saat waktu dengan tenang mengalir, kedamaian dan ketenangan kembali ke Sekte Changsuan,
Meskipun setiap kali para murid menyebutkan upacara reservoir Genesis, mereka tidak bisa menahan pandangan mereka ke arah reservoir, di mana siluet sosok samar dapat dilihat dalam cahaya keemasan yang menyilaukan. Ketika itu terjadi, kecemburuan dan rasa hormat akan muncul di mata mereka saat mereka berkomentar. Bukankah pembaptisan kepala murid Zhou Yuan berlangsung terlalu lama? Ini adalah pembaptisan 9 naga yang belum pernah muncul dalam 100 tahun terakhir, tentu saja akan lama. Aku bertanya-tanya seberapa kuat kepala murid Zhou Yuan setelah pembaptisan. Aku pernah mendengar bahwa murid utama lainnya telah meningkat pesat setelah pembaptisan, dan telah melangkah ke lapisan ke-9 Alpha Origin. Tentu saja, fondasi mereka saat ini tidak setingkat dengan Chosens. Hehe, murid utama puncak Sword Comet, Bai Lice, menjadi sangat bersemangat setelah terobosan kultivasinya. Ada beberapa rumor yang menyebar selama beberapa hari terakhir tentang dia yang menyatakan bahwa dia pasti akan mengalahkan Zhou Yuan jika mereka bertarung lagi. Aku ragu ada orang yang akan mempercayai kata-kata seperti itu. Karena Zhou Yuan bisa mengalahkan Bai Lice sekali, dia pasti bisa melakukannya untuk kedua kalinya. Sementara banyak murid bergosip, baptisan 9 naga Zhou Yuan perlahan mendekati tanda 2 bulan. Setelah sekian lama, banyak murid secara bertahap menjadi terbiasa dengan cahaya yang muncul dari tahap pembaptisan setiap hari. Namun, meskipun Zhou Yuan masih tenggelam dalam pembaptisannya, organisasi besar yang dikenal sebagai Sekte Changsuan tidak berhenti bekerja. 2 bulan setelah upacara reservoir Genesis selesai, Sekte Changsuan menyambut sekelompok murid baru dari upacara pemilihan puncak. Pada hari tertentu, sebuah alun-alun besar tertentu saat ini diselimuti suasana kegembiraan. Sosok muda yang tak terhitung jumlahnya berdiri di tengah alun-alun, terlihat agak tidak dewasa dan tidak berpengalaman. Pada saat ini, mereka melihat ke depan dengan ekspresi bersemangat dan gugup. 7 tahapan batu berdiri di depan mereka, mewakili 7 puncak Sekte Changsuan. Murid-murid utama dari berbagai puncak dengan bangga berdiri di atas panggung ini, menarik tatapan penuh hormat dari bawah. Hal ini terutama terjadi pada murid baru yang baru saja melewati upacara pemilihan puncak, yang memiringkan kepala ke atas saat mereka melihat sosok di atas panggung yang mirip dengan bulan yang dikelilingi oleh bintang, sosok yang mirip dengan gunung tertinggi. Ini adalah murid utama dari setiap puncak, sebuah tujuan yang akan mereka semua perjuangkan di masa depan. Sementara para murid baru yang masih muda menantikan untuk bergabung dengan pegunungan dalam, Zhou Tai dan Luyan sedang menuju panggung batu puncak Saint Genesis. Betapa disayangkan, Master Sekte dan Master Puncak lainnya hanya akan mengamati dari atas tahun ini, dan malah mengirim murid-murid utama untuk melakukan perekrutan. Tapi saudara junior Zhou Yuan masih dalam pembaptisannya. Jadi bagaimana puncak Saint Genesis kita tidak bisa mengirimkan murid utama kita? Zhou Tai tidak bisa menahan diri untuk tidak mencurahkan keluhannya saat dia menatap kerumunan murid baru di alun-alun. Luyan tertawa pahit sebagai jawaban, Zhou Yuan jelas tidak bisa datang hari ini. Bahkan lebih tidak mungkin bagi mereka untuk mengundang Yao Yao keluar. Akibatnya, tidak ada pilihan selain keduanya turun. Namun, tahapan dari 6 puncak lainnya diawasi oleh murid utama mereka, yang tidak diragukan lagi membuat sisi puncak Saint Genesis tampak sedikit menyedihkan. Pada saat ini, seorang pengurus sekte melangkah maju dan mengumumkan dengan suara keras dan kuat, Master Sekte telah memutuskan bahwa demi keadilan, semua murid baru yang telah lulus upacara pemilihan puncak akan diizinkan untuk memilih puncak mereka sendiri mulai sekarang. Saat kata-katanya memudar, kegembiraan muncul di mata banyak murid di alun-alun. Murid-murid baru sekarang benar-benar beruntung. Tidak percaya bahkan mereka diberikan kebebasan untuk memilih puncak mereka sendiri. Di masa lalu, Master Sekte dan Master Puncak akan secara acak membagi dan mengalokasikan kita, gumam Zhou Tai. Luyan berkata, pada dasarnya hanya ada 6 puncak di masa lalu, dan sisa makanan yang tidak diinginkan oleh puncak lainnya akan dibuang ke puncak Saint Genesis kita. Tapi karena kita telah membuka kembali, mereka secara alami tidak dapat melanjutkan praktik seperti itu, dan sebagai gantinya memberikan puncak Saint Genesis kita kesempatan yang adil untuk bersaing mendapatkan darah baru. Namun, ada beberapa kekhawatiran di antara alisnya saat dia melanjutkan. Tapi arai dari 6 puncak lainnya cukup mengejutkan. Meskipun Chosen tidak hadir di sini, semua puncak lainnya diawasi oleh murid utama mereka, membuat mereka tampak agak mengesankan. Sebaliknya, kita praktis tidak terlihat, yang kemungkinan akan mempengaruhi keputusan murid baru ini. Pada akhirnya, mereka tidak punya cukup hal yang menarik untuk ditampilkan. Zhou Tai hanya bisa tertawa getir sebagai jawaban, apalagi yang bisa mereka lakukan. Sudah hampir 2 bulan sejak murid utama Zhou Yuan memulai pembaptisannya, tapi itu masih belum berakhir.
Saat mereka bercakap-cakap, ribuan murid baru di alun-alun mulai berdiskusi satu sama lain. Master Sekte mengawasi puncak Changsuan, dan pemimpin dari 10 orang Chosen juga berasal dari sana. Prospek kita pasti sangat bagus jika kita bergabung dengan mereka. Puncak Changsuan luar biasa, tetapi juga penuh dengan murid berbakat. Perebutan sumber daya kultivasi kemungkinan besar akan sangat kompetitif. Saya sangat tertarik dengan Snow Lotus Peak. Saya mendengar bahwa kecantikan nomor 1 sekte kita, kakak senior Li Qingchan, berasal dari sana. Jika kamu berpikir untuk memasuki puncak teratai salju, kamu harus melihat baik-baik wajahmu terlebih dahulu. Puncak Sword Comet juga bukan pilihan yang buruk, sudah meningkat selama beberapa tahun terakhir. Bukankah itu puncak Saint Genesis? Rumor mengatakan bahwa itu adalah tempat yang digunakan Patriark Changsuan untuk mengasingkan diri. Aku pernah mendengar bahwa itu baru saja dibuka kembali, dan bahkan tidak memiliki master puncak. Kurasa kamu tidak akan memiliki masa depan di sana. Itu tidak benar. Saya ingat pernah mendengar bahwa puncak Saint Genesis baru-baru ini mengambil tempat pertama dalam upacara Reservoir Genesis, dan murid utama mereka benar-benar luar biasa. Oh, begitukah? Lalu mengapa murid utama mereka tidak hadir? Itu aku tidak tahu. Setelah beberapa diskusi, banyak murid mulai berkerumun menuju panggung batu, menyebabkan kekacauan di alun-alun. Namun, ekspresi Zhou Tai dan Lu Yan tidak terlihat terlalu bagus. 6 panggung batu lainnya dipenuhi orang, dan sangat populer. Sementara hanya panggung puncak Saint Genesis mereka yang memiliki beberapa figur kecil. Selain itu, para murid yang terkumpul terlihat biasa-biasa saja. Keduanya bertukar pandang, melihat tatapan tertekan di mata masing-masing. Itu hanya menjadi lebih buruk karena panggung puncak Sword Comet berdekatan dengan mereka. Murid-murid puncak Sword Comet akan melihat dengan geli, seolah-olah mereka melihat semacam lelucon. Jadi bagaimana jika puncak Sword Comet telah dikalahkan dalam upacara Reservoir Genesis secara kebetulan? Fondasi puncak Saint Genesis masih terlalu lemah, dan tidak mungkin menandingi puncak Sword Comet dalam acara seperti ini. Di tengah panggung, Bai Lice berdiri seperti bulan yang dikelilingi bintang. Auranya jelas jauh lebih kuat dari 2 bulan yang lalu, dan ternyata telah naik ke lapisan ke-9 Alpha Origin selama pembaptisan, menyebabkan kekuatannya melonjak. Hehe, kepala murid Bai Lice, tampaknya puncak Saint Genesis tidak akan dapat merekrut banyak murid baru hari ini. Sejujurnya mereka sangat sial karena murid utama mereka tidak dapat hadir untuk acara seperti itu. Bagaimana mereka bisa menandingi puncak Sword Comet kita? Seorang murid tersenyum dan berkata dari samping Bai Lice, jelas berharap untuk meraih simpati. Namun, wajah Bai Lice langsung berubah beku saat mendengar ini. Apakah kamu mengatakan bahwa Zhou Yuan akan dapat mengubah banyak hal jika dia ada di sini? Murid itu telah gagal dalam sanjungannya, menyebabkan dia merasa agak malu. Ekspresi Bai Lice menjadi gelap, jelas masih marah karena kekalahannya dari Zhou Yuan dalam upacara Reservoir Genesis. Dia menarik napas dalam-dalam dan dengan dingin berkata, aku bukan lagi orang yang sama seperti sebelumnya. Jika Zhou Yuan berani melawanku lagi, aku akan dengan senang hati membalasnya sebelumnya. Murid itu buru-buru berkata, tentu saja, kakak senior Bai Li telah melangkah ke lapisan ke-9 Alpha Origin, dan harapannya yang tinggi untuk menjadi Chosen di masa depan. Zhou Yuan hanya beruntung sebelumnya. Bai Lice mengabaikannya. Tatapannya beralih ke antrian panjang murid baru, sebelum melihat ke arah pertunjukan menyedihkan di sisi puncak Saint Genesis. Saat kemarahan di hatinya sedikit mereda. Zhou Yuan, apakah kamu benar-benar berpikir kamu akan dapat mengubah apapun hanya karena kamu berhasil mencuri perhatian dalam upacara Reservoir Genesis? Puncak Saint Genesis masih jauh dari mampu dibandingkan dengan puncak Sword Comet. Bab 548. Suasana ramai dan bising menutupi alun-alun raksasa. Murid-murid baru saat ini berkumpul di depan 7 tahapan batu. Namun, dibandingkan dengan 6 puncak lainnya, sisi puncak Saint Genesis tidak diragukan lagi jauh kurang populer. Pada akhirnya, fondasi mereka jauh lebih lemah daripada 6 puncak lainnya. Terlebih lagi, murid utama mereka tidak hadir, dan 2 murid selempang ungu, Zhou Tai dan Lu Yan, jelas tidak dapat menandingi barisan yang mengesankan dari puncak lainnya. Oleh karena itu, mereka kurang diminati. Zhou Tai dan Lu Yan merasa sangat putus asa. Jika ini terus berlanjut, semua murid baru yang berbakat akan segera direkrut oleh 6 puncak lainnya. Ketika 6 puncak lainnya memenuhi kuota mereka, yang tersisa kemungkinan besar adalah murid yang tidak diinginkan dan biasa-biasa saja itu lagi. Tatapan keduanya menyapu kerumunan, tiba-tiba menemukan beberapa lusin sosok yang masih mengamati dari tengah alun-alun. Zhou Tai dan Lu Yan fokus pada tempat tepat di depan kelompok kecil itu.
Tentu saja, mereka bukan satu-satunya yang memperhatikan lokasi ini. 6 puncak lainnya dengan hati-hati memastikan untuk mengawasi sosok di depan kelompok ini. Dia adalah seorang wanita muda berbaju biru, dengan mata cerah dan gigi seputih mutiara yang membuatnya tampak sangat anggun. Rambut hitamnya diikat menjadi kuncir kuda, dan alisnya panjang dan tipis, membuatnya terlihat cakap dan tajam. Gadis ini bernama Mu Xiaoman, dan dikabarkan berasal dari salah satu klan besar di benua Shengzhou. Dia sangat berbakat, dan juga juara dari upacara pemilihan puncak terbaru. Mu Xiaoman lugas, ambisius, dan kompetitif. Karena itu, dia memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kelompok murid baru terbaru. Murid-murid baru yang berkumpul di sekelilingnya memiliki peringkat yang cukup tinggi dalam upacara pemilihan puncak. Dari kelihatannya, Mu Xiaoman adalah pemimpin mereka, dan mereka bermaksud untuk melihat terlebih dahulu keputusan apa yang akan dia buat. Lagi pula, upacara pemilihan puncak saat ini memberikan kebebasan kepada semua orang untuk memilih. Tidak seperti di masa lalu di mana hanya juara yang diberi hak untuk memilih, sementara semua orang akan dialokasikan secara paksa. Kakak senior Xiaoman, apakah kamu masih ragu? Manakah dari 6 puncak yang kamu suka? Kami semua akan mengikutimu kemanapun kamu pergi, tanya seorang pemuda yang tersenyum dari samping Mu Xiaoman. Matanya dipenuhi kekaguman saat dia melihat yang terakhir. Mata Mu Xiaoman mulai berenang sesaat ketika dia mendengar ini, sebelum melirik ke arah panggung puncak Saint Genesis yang tampak sepi. Puncak Saint Genesis, murid-murid lain terkejut. Kakak senior Xiaoman, kamu tidak mungkin tertarik dengan puncak Saint Genesis kan? Kudengar mereka bahkan tidak memiliki master puncak. Mu Xiaoman melirik mereka saat dia mendengus pelan. Apa yang kalian ketahui, puncak Saint Genesis baru saja dibuka kembali, dan meskipun mereka tidak memiliki master puncak, sumber daya kultivasi mereka sangat banyak, menjadikan ini waktu terbaik bagi kita untuk bergabung. Selama kamu berbakat, kamu akan dapat naik dengan cepat di antara barisan mereka. Sebagai perbandingan, 6 puncak lainnya sudah mapan dengan sangat baik, dan sedikit membengkak dengan bakat. Selain itu, apakah kalian tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh senior brother dari puncak Saint Genesis untuk naik ke posisinya? Murid baru lainnya saling memandang, mereka hanyalah murid gunung luar sebelumnya, dan belum melakukan kontak dengan informasi apapun dari gunung dalam, dan karenanya secara alami tidak sadar. Mu Xiaoman mengerutkan bibirnya saat dia mengulurkan satu jari rampingnya. Sedikit lebih dari setahun, kakak laki-laki kita itu adalah juara dari upacara pemilihan puncak sebelumnya. Jika ingatanku benar, dia seharusnya dipanggil Zhou Yuan. Syok memenuhi mata murid-murid lainnya, menjadi murid utama dalam setahun. Peningkatan status yang begitu cepat memang cukup menakutkan. Murid gunung dalam biasanya akan mulai dengan selempang hitam, kemudian selempang putih dan akhirnya selempang ungu, sebelum mendapatkan kualifikasi untuk bersaing memperebutkan posisi murid utama. Banyak murid sering merasa sulit untuk dipromosikan setiap tahun. Menjadi murid utama puncak Saint Genesis sepertinya terlalu mudah, seseorang berkomentar, jelas merasa bahwa itu sepertinya bukan tantangan. Saya pernah mendengar bahwa kepala murid Zhou Yuan memimpin puncak Saint Genesis untuk mengklaim tempat pertama dalam upacara Reservoir Genesis baru-baru ini. Selain itu, dia bahkan mengalahkan murid utama dari puncak Sword Comet. Dari sini, kita dapat melihat bahwa kemampuannya adalah nyata, kata Mu Xiaoman. Seorang wanita muda yang cantik berkata dari samping, jika dia begitu cakap, mengapa dia tidak menunjukkan dirinya? Kita telah menghabiskan sebagian besar waktu kita di pegunungan luar, dan hanya sesekali mendengar desas-desus tentang pegunungan dalam. Mu Xiaoman agak ragu ketika mendengar ini, karena dia juga tahu bahwa informasinya terbatas, dan tentu saja tidak mengerti mengapa murid utama puncak Saint Genesis tidak hadir dalam acara seperti ini. Dia bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah ada kesalahan dalam informasi yang saya terima? Kita akan tahu setelah kita bertanya. Mata Mu Xiaoman berputar dalam pikirannya, sebelum membuang keraguannya, dan langsung menuju ke panggung puncak Saint Genesis. Sebagai juara upacara pemilihan puncak, setiap tindakan Mu Xiaoman diamati setiap saat, oleh karena itu, anggota puncak lainnya sedikit terpana saat melihatnya bergerak menuju panggung puncak Saint Genesis. Bahkan Zhou Tai dan Luyan cukup terkejut saat melihat Mu Xiaoman berjalan cepat ke arah mereka. Mereka jelas mengerti betapa gadis muda ini sangat diminati saat ini. Lagi pula, juara sebelumnya dari upacara pemilihan puncak adalah Zhou Yuan, yang prestasinya jelas terlihat oleh semua orang. Oleh karena itu, semua orang tidak bisa menahan harapan tertentu untuk nomor 1 tahun ini. Bolehkah saya bertanya tentang sesuatu kakak senior?
Mu Xiaoman tiba di depan panggung dan dengan hormat menangkupkan tinjunya untuk menyapa Zhou Tai dan Luyan. Dia tidak bertele-tele dan langsung bertanya, "Saya pernah mendengar bahwa Puncak Saint Genesis adalah tempat pertama dalam upacara Reservoir Genesis baru-baru ini." Zhou Tai dan Luyan bertukar pandang, merasa sedikit bahagia di dalam hati saat mereka dengan cepat mengangguk dan berkata tanpa perubahan ekspresi, "Benar, kami memang juara dari upacara Reservoir Genesis baru-baru ini." Mata besar Mu Xiaoman berkedip saat dia melanjutkan, "Benarkah murid utama Zhou Yuan dari Puncak Saint Genesis mengalahkan murid utama Baili dari Puncak Sword Comet selama upacara?" Zhou Tai merasa agak senang saat dia menjawab, itu adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Namun, saat kata-kata ini keluar dari mulutnya, gelombang Genesis Ki yang mengamuk tiba-tiba meledak dari panggung terdekat, menyapu dengan momentum dan kekuatan yang tak terbendung ke arah Zhou Tai dan Luyan. Zhou Tai dan Luyan buru-buru menoleh, dan melihat ekspresi badai Bai Lice. Bai Lice dengan dingin menatap duo Zhou Tai dan perlahan berkata, "Dua murid selempang ungu berani menghinaku." Zhou Tai menahan tekanan yang sangat besar saat dia mengertakkan gigi dan berkata, "Apa yang kamu coba lakukan kepala murid Baili? Begitu banyak orang melihat apa yang terjadi saat itu. Apakah menurutmu kamu dapat menyangkalnya?" Luyan juga membentak, "Kamu memang kalah dari Zhou Yuan. Apakah kami mengatakan sesuatu yang salah?" Murid-murid utama dari puncak lain sedikit mengernyit ketika mereka melihat ini. Bai Lice memang bertingkah sangat sempit. Sudah menjadi rahasia umum bahwa dia telah dikalahkan oleh Zhou Yuan. Namun dia menyerang dua murid selempang ungu. Ini sangat tidak pantas bagi seorang murid utama. Bai Lice dengan dingin berkata, "Aku hanya ceroboh sebelumnya. Jika Zhou Yuan muncul di hadapanku sekarang, mari kita lihat apakah dia berani melakukan sesuatu." Genesis Ki yang kuat menyapu keluar dari tubuhnya seperti badai, menampilkan kekuatan sebenarnya dari lapisan ke-9, dan secara substansial lebih kuat dari lapisan ke-9 setengah kaki sebelumnya. Bai Lice jelas lebih memikirkan kekalahannya sebelumnya setelah naik ke lapisan ke-9. Kulit Zhou Tai dan Luyan menjadi pucat saat mereka terus menahan tekanan Genesis, tetapi mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan. Bagaimanapun, Bai Lice jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan bukan seseorang yang bisa ditandingi oleh keduanya. Suasana menjadi agak kacau. Meskipun banyak murid merasa tidak setuju dengan tindakan Bai Lice, mereka juga dalam hati menggelengkan kepala karena betapa mudahnya Puncak Saint Genesis diintimidasi. Beberapa murid yang sebelumnya sedikit tertarik dengan Puncak Saint Genesis yang baru dibuka kembali, juga mulai ragu. Di dekatnya, petugas sekte berencana untuk memberi peringatan kepada mereka untuk menghentikan insiden ini. Namun, gemuruh yang keras tiba-tiba terdengar pada saat ini, ketika pilar cahaya emas raksasa di kejauhan membubung ke langit, terlihat jelas bahkan dari jarak 100 mil. Suara siulan yang jelas menyebar seperti gemuruh guntur. Selanjutnya, semua orang menyaksikan cahaya keemasan melesat melintasi langit, akhirnya jatuh dari langit seperti bintang jatuh, dan mendarat di panggung batu puncak Saint Genesis. Saat cahaya keemasan memudar, sesosok tubuh muda yang ramping berjalan keluar. Pada langkah pertama yang diambilnya, tekanan Genesis Ki dari Bai Lice langsung dihancurkan. Matanya yang bersinar memandang ke arah Bai Lice seperti elang, saat sebuah suara bergema melintasi alun-alun seperti guntur di tengah ketenangan. "Mengapa kepala murid puncak Sword Comet menindas murid selempang ungu? Bagaimana kalau aku menemanimu jika kamu ingin bermain?" Bab 549. Sosok emas turun dari langit. Genesis Ki naik di sekelilingnya saat dia melangkah maju, langsung menghancurkan tekanan Genesis Ki dari tubuh Bai Lice. Setiap tatapan di alun-alun memandang ke arah sosok yang telah jatuh dari langit seperti dewa besar. Kepala murid Zhou Yuan, ketika mereka melihat wajahnya, desahan keterkejutan segera terdengar satu demi satu. Tidak ada yang menyangka bahwa setelah hampir 2 bulan dalam pembaptisan 9 naga, Zhou Yuan akhirnya akan menyelesaikannya saat ini, dan turun dari langit. Adik junior Zhou Yuan, Zhou Tai dan Luyan tertegun sejenak, sebelum meledak dalam kegembiraan. Di bawah panggung, wanita muda yang dikenal sebagai Mu Xiaoman melebarkan matanya dengan rasa ingin tahu, saat dia menatap pemuda yang memberikan aura yang menakjubkan. Di sisi puncak Sword Comet, banyak murid membeku sesaat saat melihat Zhou Yuan muncul. Sebelum mulai panik, mereka tidak bisa tidak merasakan dorongan untuk mundur. Ketakutan jelas melanda mereka setelah peristiwa upacara Reservoir Genesis. Ekspresi Bai Lice menjadi lebih gelap saat melihat ini. Dia berbalik ke arah Zhou Yuan dan mencibir, kata-kata yang berani, "Kamu hanya menemukan celah sebelumnya karena kekhawatiranku akan terjebak ke murid-murid puncak Sword Comet."
Meski penampilan Zhou Yuan agak mengejutkan, Bailey Che tidak khawatir tapi gembira. Dia saat ini berada di puncak kekuatannya setelah baru-baru ini naik ke lapisan ke-9 Alpha Origin, membuat kepercayaan dirinya lebih tinggi dari sebelumnya. Bailey Che percaya bahwa jika Zhou Yuan berani bertarung lagi, hanya kekalahan telak yang akan menunggunya yang akan menghapus semua rasa malu Bailey Che sebelumnya. Saat dia berbicara, Genesis Ki yang melonjak tiba-tiba meledak dari tubuhnya sekali lagi, naik ke udara seperti kolom asap, itu memenuhi lingkungan, disertai dengan tekanan Genesis Ki yang sangat kuat. Retakan bahkan mulai muncul di atas panggung di bawah kakinya. Bailey Che dengan jijik menatap Zhou Yuan. Setelah melangkah ke lapisan ke-9, Genesis Ki di tubuhnya telah berlipat ganda dengan cepat. Jumlah bintang Genesis Ki di rumah Ki-nya mencapai lebih dari 9.000. Dia berada pada level yang sama sekali berbeda dari 2 bulan lalu. Salju perak seperti Genesis Ki naik ke langit, mengubah udara sedingin es. Tatapan Bailey Che terkunci pada Zhou Yuan saat dia dengan dingin berkata, "Zhou Yuan, apakah kamu berani melawanku lagi?" Banyak murid di sekitarnya tidak dapat menahan tekanan Genesis seperti itu dan dengan cepat mundur satu demi satu. Rasa hormat yang menakutkan di mata mereka saat mereka melihat ke arah sosok Bailey Che. Bahkan ekspresi Zhou Tai dan Lu Yan sedikit berubah, karena mata mereka dipenuhi rasa lelah yang menakutkan. Pantas saja Bailey Che begitu sombong, dia memang tumbuh lebih kuat sejak upacara reservoir Genesis. Kejutan melintas di mata Zhou Yuan saat dia merasakan gelombang Genesis Ki yang melonjak, juga agak kagum dengan pertumbuhan Bailey Che. Meskipun dia adalah orang yang sangat menjijikkan, orang tidak bisa tidak mengakui bahwa dia sangat luar biasa. Namun, meskipun Bailey Che telah tumbuh selama 2 bulan terakhir, Zhou Yuan juga tidak membiarkan dirinya mandek, karena efek baptisan 9 naga memang sangat liar biasa. Jadi ini adalah sumber kepercayaan dirimu. Zhou Yuan tampak tersenyum saat dia tanpa rasa takut menghadapi Genesis Ki yang menakjubkan dari Bailey Che. Dia dengan tenang mengambil langkah maju, menyambut tekanan Genesis Ki yang mengguncang bumi yang mengalir ke arahnya. Golden Genesis Ki tiba-tiba meletus pada saat ini, melesat menembus awan seperti pilar cahaya raksasa, saat riak yang sangat kuat terbentang. Golden Genesis Ki memenuhi area itu, tampaknya berubah menjadi langit bintang. Tekanan Genesis Ki yang sangat mengkhawatirkan membanjiri sekitarnya. Di bawah tekanan ini, semua orang melihat salju perak Genesis Ki dari Bailey Che perlahan didorong mundur. Genesis Ki Bailey Che sedang ditekan secara paksa. Pada saat ini, tidak hanya ekspresi dari banyak murid berubah, bahkan murid dari murid utama menyusut sedikit, saat mereka menatap dengan kaget ke langit berbintang yang mempesona yang muncul di atas Zhou Yuan. Bintang-bintang emas bersinar di dalamnya, pemandangan keindahan dan kekuatan yang luar biasa. Murid-murid utama dari berbagai puncak tanpa sadar berteriak ketakutan. Ini Genesis Ki yang terwujud menjadi bintang. Ketika pondasi Genesis Ki seseorang tumbuh ke titik tertentu, jika Genesis Ki yang dirilis tidak ditahan, fenomena aneh akan terjadi. Fenomena ini dikenal sebagai Genesis Ki yang terwujud menjadi bintang. Diperkirakan situasi seperti itu hanya akan terjadi ketika jumlah bintang Genesis Ki di rumah Ki seseorang melebihi 10.000. Genesis Ki terwujud menjadi bintang, itu adalah tanda bahwa bintang Genesis Ki seseorang telah menembus angka 10.000. Mulut kepala murid puncak Changxuan, Tang Muxin, sedikit terbuka saat menatap sosok Zhou Yuan dengan bingung. Siapa yang bisa membayangkan bahwa pondasi Genesis Ki Zhou Yuan akan melonjak sedemikian mengkhawatirkan dalam waktu 2 bulan. Pondasi Genesis Ki seperti itu sudah menjadi 3 teratas di antara para murid utama. Murid-murid utama dari berbagai puncak terdiam, saat mereka melihat ke arah Zhou Yuan dengan ekspresi rumit di mata mereka. Orang harus tahu bahwa meskipun kekuatan pertempurannya cukup luar biasa sebelumnya, pondasi Genesis Ki-nya masih kurang dibandingkan dengan yang lainnya. Siapa yang bisa mengantisipasi bahwa satu-satunya keunggulan mereka atas dirinya akan lenyap setelah pembaptisan 9 naga? Orang ini, berapa banyak dia tumbuh dalam baptisan 9 naga? Pertanyaan yang sama terlintas di hati semua murid utama. Alun-alun raksasa terbungkus dalam keheningan. Setiap murid menatap Genesis Ki yang bangkit dari Zhou Yuan dengan sangat terkejut. Salju perak seperti Genesis Ki terus menyusut kembali seperti serigala yang bertemu dengan harimau, kehilangan semua kesan sebelumnya. Bailey Che juga menatap kosong pada pemandangan ini. Saat rasa dingin muncul dari lubuk hatinya, bintang Genesis Ki sangat menyakitkan untuk dilihat. Keyakinan yang muncul dari fondasi Genesis Ki-nya langsung hancur saat ini. Dalam upacara reservoir Genesis, pondasi Genesis Ki-nya lebih besar dari milik Zhou Yuan, tetapi pada akhirnya dia masih kalah. Sekarang,
Pondasi Genesis Ki Zhou Yuan telah melampaui miliknya. Dengan hilangnya satu-satunya keunggulannya, bagaimana dia akan bersaing dengan Zhou Yuan? Zhou Yuan dengan tenang menatap Bai Lice. Dia memang memperoleh pertumbuhan yang luar biasa karena baptisan 9 naga. Jumlah bintang Genesis Ki di Dueling Ki-nya melonjak langsung dari 5.000 menjadi 10.000. Bahkan praktisi lapisan ke-9 biasa tidak akan mampu membuat fondasi seperti itu. Kultivasi Genesis Ki Zhou Yuan telah melewati lapisan ke-6, langsung naik ke lapisan ke-7. Dia jelas tumbuh jauh lebih kuat setelah 2 bulan pembaptisan. Ketika mereka sebelumnya bertarung, Bai Lice memiliki beberapa keuntungan dalam aspek pondasi Genesis Ki. Tetapi jika mereka bertarung lagi sekarang, Zhou Yuan akan membiarkan yang pertama merasakan bagaimana rasanya ditekan di area Genesis Ki. Di tengah tatapan heran yang tak terhitung jumlahnya, Zhou Yuan menatap Bai Lice dengan acuh tak acuh dan berkata, "Meskipun kamu telah tumbuh lebih kuat selama beberapa bulan terakhir ini, sayangnya untukmu, pertumbuhanku bahkan lebih besar dari pertumbuhanmu." Sekarang, dia menatap Bai Lice dengan tajam, matanya dipenuhi dengan tekanan yang membuat jantung berdebar. "Apakah kamu masih ingin duel lagi denganku?" Bab 550. Saat suara Zhou Yuan terdengar di alun-alun, tatapan yang tak terhitung jumlahnya segera menyatu ke arah Bai Lice. Ekspresi Bai Lice berfluktuasi dengan cepat di bawah pengawasan mereka. Kemarahan di hatinya mendesaknya untuk melakukannya, meskipun rasionalitasnya mengatakan kepadanya bahwa itu bukan keputusan yang bijaksana untuk melawan Zhou Yuan sekarang. Itu benar, dia memang tumbuh lebih kuat selama 2 bulan terakhir, tetapi kemajuan Zhou Yuan jelas lebih menakutkan. Sebelumnya, pondasi Genesis Ki milik Zhou Yuan telah menjadi titik lemahnya ketika menghadapi murid veteran seperti Bai Lice, tetapi keadaannya jelas berbeda sekarang. Pondasi Genesis Ki Zhou Yuan telah benar-benar melampaui pondasi Bai Lice. Oleh karena itu, kekuatan pertempuran Zhou Yuan saat ini kemungkinan telah mencapai tingkat yang cukup mencengangkan. Tidak peduli berapa banyak Bai Lice menolak untuk menghadapi kenyataan, dia tidak punya pilihan selain mengakuinya sekali. Ekspresi Bai Lice berubah dengan cepat, bibirnya bergetar dalam tsunami Zhou Yuan seperti tekanan Genesis Ki. Tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun, saat wajahnya berubah ungu karena marah. Pada akhirnya, satu kalimat lolos dari sela-sela gigi Bai Lice, "Jangan terlalu senang Zhou Yuan. Ketika teknik or pedang penyapu iblisku telah dikuasai dengan benar, aku secara alami akan datang untuk mencari bimbingan darimu." Kata-kata ini membuat jawabannya jelas. Murid utama puncak Sword Comet yang sebelumnya sombong dan suka memerintah telah memilih untuk mundur. Murid yang tak terhitung jumlahnya menghirup udara dingin, hati mereka melonjak ketika mereka menatap sosok muda itu. Murid utama puncak Saint Genesis telah menggunakan kehadirannya untuk memaksa kembali murid utama puncak Sword Comet, membuat yang terakhir tidak lagi berani bertindak arogan. Selain itu, hal yang paling mengejutkan adalah bahwa Zhou Yuan baru bergabung dengan pegunungan dalam lebih dari setahun yang lalu. Dalam rentang waktu sesingkat itu, dia telah tumbuh dengan pesat, dan mengatasi banyak cobaan. Sekarang, bahkan murid utama puncak Sword Comet tidak berani terlalu mendominasi di depannya. Ekspresi terpesona naik di mata murid baru yang tak terhitung jumlahnya ketika mereka melihat ini, sementara mata Mu Xiaoman praktis bersinar. Hanya seseorang seperti ini yang layak menjadi tujuannya sehingga dia akan bekerja keras untuk melampauinya. Di belakang Zhou Yuan, Zhou Tai dan Lu Yan juga merasakan gejolak emosi. Perasaan bangga muncul di dalam diri mereka saat mereka melihat Bai Lice, yang tidak berani menantang Zhou Yuan karena kehadirannya yang luar biasa. Di masa lalu, puncak Saint Genesis tidak berarti di mata puncak Sword Comet, dan Bai Lice selalu memandang rendah puncak Saint Genesis. Namun, situasi seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi setelah hari ini. "Kalian semua berhenti." Petugas sekte akhirnya bergegas mendekat pada saat ini, teriakannya menghamburkan atmosfer permusuhan. Zhou Yuan melirik Bai Lice dengan acuh tak acuh, sebelum menarik Genesis Ki-nya. Setelah dorongan kekuasaan yang begitu besar, dia tidak lagi memandangnya sebagai ancaman. Zhou Yuan mengalihkan pandangannya, menoleh ke arah banyak murid baru di alun-alun karena dia hanya bisa mengenang sejenak. Tahun lalu, dia adalah salah satu murid baru yang berdiri di sini. Bahkan dia dari masa lalu tidak akan membayangkan bahwa dia akan menjadi murid utama puncak Saint Genesis setahun kemudian, dan sosok yang cukup terkenal di sekte Changsuan. Dia menghela nafas. Sebelum dia terkekeh dan menarik emosinya, dia melihat ke mata banyak murid baru yang bersemangat dan berkata dengan suara yang jelas, "Puncak Saint Genesis telah dibuka kembali belum lama ini.
meskipun jumlah kami tidak dapat bersaing dengan puncak lainnya, selama Anda memiliki bakat dan mau bekerja keras, puncak Saint Genesis akan memberi Anda dukungan dan sumber daya kultivasi. Kami tidak akan membiarkan mutiara apapun berdebu di sudut. Oleh karena itu, jika ada di antara kalian yang memiliki ambisi dan aspirasi, gerbang puncak Saint Genesis akan selalu menyambut kalian. Zhou Yuan dengan jelas memahami pentingnya darah baru ke puncak Saint Genesis. Gerbang puncak telah dibuka kembali, dan murid-murid baru ini adalah apa yang dibutuhkannya untuk perlahan-lahan tumbuh lebih kuat dan mendapatkan kembali kejayaannya sebelumnya. Sebagai murid utama, dia memiliki tugas untuk membantu merekrut murid untuk puncak Saint Genesis. Di alun-alun, banyak murid baru merasakan hati mereka tergelitik kegirangan. Tentu saja, itu terutama karena bagaimana Zhou Yuan telah mengintimidasi Bai Li Ce melalui kehadirannya sendirian sebelumnya. Dari apa yang bisa mereka lihat, meskipun bakat Zhou Yuan sendiri memang berperan dalam pencapaiannya yang luar biasa selama setahun terakhir, itu juga berbicara banyak tentang bagaimana seseorang tidak akan diabaikan di puncak Saint Genesis selama seseorang mampu. Selain itu, mereka juga memahami bahwa puncak Saint Genesis sedang dalam masa pertumbuhannya, dan murid yang sama berbakatnya mungkin akan menerima lebih banyak sumber daya kultivasi di puncak Saint Genesis daripada jika ditempatkan di salah satu dari 6 puncak lainnya. Berbagai pikiran berenang di kepala para murid. Meskipun mereka agak tergoda, tidak ada yang merespon untuk sementara waktu. Bagaimanapun, itu pada akhirnya hanya sebuah konjungtur, dan menginvestasikan diri mereka ke puncak Saint Genesis tidak diragukan lagi masih lebih berisiko daripada 6 puncak lainnya. Semua orang ragu-ragu, menyebabkan suasana menjadi sedikit kaku. Melihat ini, keburukan di wajah Bai Li Ce sedikit berkurang, saat dia mencibir dan melirik Zhou Yuan. Jadi bagaimana jika angin bertiup menguntungkan Anda sekarang? Tidak akan mudah bagi satu murid utama untuk mengubah citra puncak Saint Genesis. Zhou Yuan juga merasa sedikit canggung. Dia tidak pernah menyangka bahwa pintu masuknya yang gagah, dan intimidasi yang mengesankan dari Bai Li Ce akan gagal membuat masa menanggapinya. Tampaknya reputasi puncak Saint Genesis cukup buruk. Kakak Zhou Yuan, jika aku bergabung dengan puncak Saint Genesis, apakah aku bisa menjadi murid utama dalam setahun? Suara jernih terdengar tiba-tiba, menyebabkan Zhou Yuan tercengang. Dia menoleh untuk menemukan seorang wanita muda berbaju biru berdiri di depan panggung, matanya yang besar bersinar saat dia menatapnya. Kamu benar-benar ambisius. Dia sangat gembira ketika mendengar pertanyaan ini. Sepertinya kelompok baru ini bahkan lebih gila dari sebelumnya. Dia bahkan tidak pernah berpikir untuk menjadi murid utama setelah melewati upacara pemilihan puncak tahun lalu. Lu Yan pindah untuk diam-diam berbisik ke telinganya saat ini. Oh, juara upacara pemilihan puncak. Kejutan muncul di wajah Zhou Yuan. Sebelum benar-benar mengamati gadis bernama Mu Xiaoman, menjadi juara lebih dari bukti bakatnya. Pantas saja dia begitu ambisius. Ternyata dia memang punya potensi. Zhou Yuan terkekeh. Dia bisa merasakan 6 murid utama lainnya memandangi gadis berbaju biru. Tampaknya mengejar bakatnya. Karena itu, matanya berputar-putar sejenak, sebelum dia dengan santai berkata, menjadi murid utama dalam setahun tidaklah mudah. Karena kakak senior Zhou Yuan bisa melakukannya, kenapa aku tidak bisa? Mu Xiaoman dengan sungguh-sungguh bertanya, matanya yang cerah dipenuhi dengan keengganan untuk mundur. Dia bahkan lebih kompetitif daripada beberapa pria. Lu Yan buru-buru menatap Zhou Yuan, jelas berharap bahwa dia dapat menggait gadis itu ke puncak Saint Genesis. Bagaimanapun, Mu Xiaoman saat ini adalah murid yang paling dicari oleh semua puncak. Namun, Zhou Yuan mengabaikannya, dan dengan acuh tak acuh berkata, karena jika Anda memasuki puncak Saint Genesis dengan harapan menjadi murid utama, Anda harus mengambilnya dari saya tahun depan, dan saya rasa Anda tidak akan mampu melakukannya. Lu Yan menutupi wajahnya dengan tangannya. Tidak bisakah kamu mencoba berbicara manis pada wanita kecil ini? Mengapa kamu harus mengatakan hal seperti itu? Mu Xiaoman menggigil saat dia menatap Zhou Yuan. Namun, dia segera tertawa dan berkata, kakak senior Zhou Yuan, saya tahu Anda mencoba membuat saya kesal. Dia memiringkan kepalanya ke samping. Matanya yang cerah menatap Zhou Yuan saat dia berkata, tapi aku tidak akan tertipu, karena jika kamu bisa melakukannya, aku menolak untuk percaya bahwa aku tidak bisa. Saya bergabung dengan puncak Saint Genesis, suaranya jernih dan tegas. Zhou Yuan menatapnya dengan penuh minat, keras kepala dan karakter keras kepala gadis itu memang cukup terhormat. Maka kamu harus bekerja keras, pada saat kamu bisa menantangku, aku mungkin sudah dipromosikan menjadi chosen. Zhou Yuan menyeringai,
Jika dia bisa memotivasinya, dia tidak keberatan menjadi target dan tujuannya untuk dilampaui. Mu Xiaoman membuat wajah lucu. Kepala murid, sebaiknya kamu tidak terlalu menyombongkan diri. Saat Mu Xiaoman mengambil keputusan, para murid di alun-alun mulai gelisah. Mereka segera melonjak seperti gelombang, saat mereka berteriak. Aku juga bergabung dengan puncak Saint Genesis. Petik 2. Zhou Yuan tidak bisa menahan tawa pelan di adegan ini. Disinilah puncak Saint Genesis akan mulai tumbuh. Puncak Saint Genesis masa depan adalah sesuatu yang dia nantikan untuk dilihat. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a